Aku kaget saat mendapat tagihan dari rumah sakit setelah aku dirawat. Padahal suami ambil uangku 30 juta kukira untuk biaya perawatanku. Ternyata untuk persalinan gundiknya. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Matahari pagi menyelinap melalui celah tirai jendela, menari-nari di atas permukaan meja kayu yang masih basah oleh lap. Aku, Risa, menarik napas dalam-dalam, menikmati aroma kopi dan roti panggang yang memenuhi ruangan. Sudah sebulan sejak operasi usus buntuku, dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar hidup kembali. Rasanya seperti kembali terlahir. Setiap nafas adalah anugerah. Setiap langkah adalah kemenangan kecil. Duh, senangnya akhirnya bisa beraktivitas normal lagi. Gumamku sendiri sambil menyeruput kopi. Dari dapur, ku dengar langkah kaki yang ku kenal. Loh, sudah bangun? Kenapa tidak bangunkan aku? Suara Mas Yusuf yang masih serak menyapaku. Dia berdiri di ambang pintu dapur. Rambutnya acak-acakan. Baju tidurnya masih dikenakan. Aku ingin engkau istirahat, Mas. Seminggu terakhir ini engkau juga lelah, kan? Jawabku sambil menyodorkan secangkir kopi untuknya. Namun, tangannya terlihat gemetar saat menerima cangkir itu, dan dia menghindari kontak mataku. Ada sesuatu yang berbeda padanya sejak aku pulang dari rumah sakit. Tapi aku selalu mengira itu karena kelelahan. Meeting pagi ini jam 10, kan? Tanyaku mencoba memecah keheningan yang mulai terasa canggung. Ah, iya, tapi dibatalkan. Jawabnya singkat. Aku, ada urusan lain. Sebelum sempat kutanya lebih lanjut, dering telepon memecah kesunyian pagi itu. Aku beranjak dari kursi dan mengangkatnya. Halo, selamat pagi. Dengan Ibu Risa. Iya, dengan saya. Selamat pagi. Ini dari bagian administrasi Rumah Sakit Aisyah. Kami ingin mengingatkan bahwa hingga hari ini, tagihan rawat inap ibu untuk operasi usus buntu bulan lalu belum dilunasi. Seketika itu juga, dunia seakan berhenti berputar. Tanganku menggenggam receiver telepon semakin kencang, sampai-sampai buku-bukuku memutih. Tapi, suami saya bilang semuanya sudah lunas. Dia bilang sudah membayar semuanya. Kataku, suaraku bergetar. Maaf, Bu, tapi menurut catatan kami, hanya deposit awal yang dibayar. Masih ada sisa 8 juta rupiah yang harus dilunasi. 8 juta? Hatiku berdebar kencang. Aku masih ingat dengan jelas bagaimana Mas Yusuf memintaku mengambil uang 30 juta dari tabungan darurat kami. Saya akan hubungi kembali. Kataku terbata-bata sebelum menutup telepon. Dari sudut mataku, kulihat Mas Yusuf berdiri kaku, wajahnya pucat membiru. Cangkir kopi di tangannya bergoyang hingga sebagian isinya tumpah. Siapa itu, Riz? Tanyanya. Suaranya datar namun tegang. Tagihan rumah sakit. Jawabku pendek. Katanya belum lunas. Dia mendekatiku dengan langkah gugup. Ah, pasti ada kesalahan administrasi. Aku sudah bayar semuanya. Jangan khawatir, nanti aku yang urus. Tapi mereka bilang baru bayar deposit. Mas, 8 juta. Kamu ingatkan, sebelum operasi kamu minta 30 juta padaku? Katanya untuk deposit dan jaminan. Wajahnya berubah semakin pucat. Dia mengambil napas dalam-dalam sebelum menjawab. Iya. Tapi sisa uangnya untuk biaya lain-lain. Obat-obatan, kontrol rutin, itu loh. Obat-obatan dan kontrol rutin sampai 22 juta. Mas? Tanyaku, suaraku mulai meninggi. Apa yang sebenarnya terjadi? Dia tiba-tiba memelukku erat. Riz, percayalah padaku. Aku selalu jujur padamu. Uang itu memang untuk pengobatanmu. Mungkin ada kesalahan di rumah sakit. Aku janji akan memperbaikinya.
Tapi pelukannya terasa berbeda. Tidak hangat seperti biasanya. Justru terasa memaksa, seolah ingin mencegahku bertanya lebih lanjut. Di balik bahunya, mataku menatap dinding kosong, sementara pikirananku berputar-putar. Ada sesuatu yang tidak beres, dan untuk pertama kalinya dalam pernikahan kami, aku merasakan getaran ketidakpercayaan yang menusuk sampai ke tulang sumsum. Pikirananku melayang kembali ke hari yang kuingat dengan jelas, seolah baru terjadi kemarin. Saat itu, aku terbaring lemah di tempat tidur rumah sakit, menunggu jadwal operasi usus buntu yang semakin dekat. Rasa sakit yang menusuk-nusuk di perut bagian kanan bawah membuatku sulit bahkan untuk sekadar menarik napas dalam-dalam. Setiap gerakan kecil terasa seperti pisau yang mengoyak-ngoyak perutku. "Riz, Suara Mas Yusuf memecah kesunyian ruang rawat inap. Aku membuka mata berat, melihatnya berdiri di samping tempat tidur dengan wajah yang tak kalah pucat dariku. Apa kabar, Mas?" Bisikku lemah, mencoba tersenyum menenangkannya. Dia duduk di tepi tempat tidur. Tangannya menggenggam erat tanganku yang dingin. "Dokter bilang operasinya harus segera dilakukan." Tepi-tepi. Suaranya terputus-putus. Matanya tak berhenti berkedip. "Apa yang terjadi, Mas? Katakan padaku." Desakku, merasakan kecemasan mulai merayap dalam dadaku. "Dokter meminta kita membayar deposit dan jaminan dulu. 30 juta, Riz. Mereka bilang harus cash atau transfer sekarang juga." Tangannya menggenggam tanganku lebih erat lagi. Aku tidak membawa cukup uang. Kartu kredit sudah hampir mencapai limitnya. Aku menatapnya, mencoba memahami situasi yang tiba-tiba menjadi semakin menegangkan. "Tapi, tabungan darurat kita." "Iya, aku tahu kita selalu berjanji tidak akan menyentuh tabungan darurat kecuali untuk keadaan yang benar-benar kritis." Potongnya cepat. "Tapi ini darurat, Riz. Nyawamu yang dipertaruhkan di sini." Air mata mulai menggenang di matanya. Aku terkejut melihatnya begitu emosional. Selama ini, Mas Yusuf selalu menjadi suami yang tegar dan jarang sekali menunjukkan kelemahannya di hadapanku. "Tolong, Riz. Aku tidak tega melihatmu kesakitan seperti ini. Aku tidak mau kehilanganmu." Isaknya, kepalanya tertunduk dalam-dalam. Hatiku luluh melihatnya seperti itu. "Baiklah, Mas. Ambillah uangnya. Kamu tahu kan di mana aku menyimpan buku tabungan dan kartu ATM-nya?" Dia mengangguk cepat. Masih tidak berani menatap mataku langsung. "Iya, tapi butuh kartu identitasmu juga. Dan, lebih baik kamu yang telepon bank untuk konfirmasi penarikan jumlah besar. Mereka lebih percaya dengan suaramu." Aku menghela napas pendek, mencoba mengatasi rasa sakit yang kembali menusuk. "Bantu aku duduk, Mas." Dengan susah payah, dia membantuku duduk dan menempatkan bantal di belakang punggungku. Tanganku gemetar saat menelepon customer service bank dan memberikan semua kode verifikasi yang diminta. Setiap kata yang terucap terasa menyiksa, tapi melihat wajah Mas Yusuf yang begitu khawatir, ku maksa diri untuk menyelesaikan semuanya. "Sudah selesai, Mas," kataku setelah menutup telepon. "Sekarang kamu bisa pergi ke bank untuk mengambil uangnya." Dia segera berdiri, tapi kemudian berbalik dan memelukku erat. "Terima kasih, Riz. Ini semua untuk kesembuhanmu, sayang. Aku janji, setelah operasi selesai, semuanya akan baik-baik saja." Pelukannya terasa begitu erat, hampir membuatku sulit bernapas. Saat itulah, tanpa kusadari, sesuatu dalam nada bicaranya terasa berbeda. Ada semacam kepanikan yang berlebihan, seolah bukan hanya tentang operasiku. "Mas, kamu yakin tidak ada hal lain yang?" Tidak ada apa-apa." Potongnya terlalu cepat. "Aku hanya sangat khawatir dengan keadaanmu. Sekarang istirahat saja, ya? Aku akan ke bank dan langsung bayar ke administrasi." Dia mengecup keningku dengan cepat sebelum berbalik dan hampir berlari keluar dari ruangan. Aku terduduk lemah, perasaan campur aduk menghantuiku. Di satu sisi,
Aku tersentuh oleh kepeduliannya, tapi di sisi lain, ada bisikan halus dalam hatiku yang meragukan kesungguhannya. Beberapa jam kemudian, dia kembali dengan wajah yang sudah lebih cerah. Sudah semuanya beres, Riz. Deposit sudah dibayar. Operasi bisa dilaksanakan sesuai jadwal. Dia tersenyum, tapi matanya masih menghindari kontak dengan mataku. Saat itu, dalam keadaan lemah dan tak berdaya, aku memilih untuk mengabaikan firasat burukku. Aku percaya padanya, percaya bahwa ini semua memang untuk kebaikanku. Kini, sambil berdiri di dapur rumah kami, mengingat kembali semua kejadian itu, aku baru menyadari betapa naifnya aku. Tanda-tanda itu sebenarnya sudah ada sejak awal, kegugupannya yang berlebihan, caranya menghindar dari pandangan mataku, dan desakannya yang tidak wajar untuk segera mendapatkan uang tersebut. 22 juta. Gumamku pelan, sementara Mas Yusuf masih berdiri kaku di depanku. Wajahnya dipenuhi rasa bersalah yang tak bisa lagi disembunyikan. Setelah telepon dari rumah sakit pagi itu, udara di rumah kami terasa begitu pengap dan sesak, seolah setiap molekul oksigen telah tersedot keluar oleh kebohongan yang mulai terungkap. Mas Yusuf berdiri kaku di hadapanku, kedua tangannya terkepal erat di samping tubuhnya. Wajahnya yang biasanya tanpa percaya diri kini dipenuhi oleh kerutan kecemasan dan keringat dingin yang mengkilat di pelipisnya. Aku sendiri merasa seperti berada dalam sebuah mimpi buruk yang tak kunjung usai, di mana fondasi pernikahan kami yang selama ini kupikir kokoh, tiba-tiba retak dan hampir runtuh. Riz, kamu harus percaya padaku, ucap Mas Yusuf akhirnya, memecah kesunyian yang menusuk. Suaranya serak dan gemetar, seolah setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti kaca pecah. Aku mungkin memang seharusnya memberitahumu lebih awal tentang penggunaan uangnya. Tapi aku tidak mau membuatmu khawatir saat kamu masih dalam masa pemulihan. Aku menghela napas panjang, berusaha menenangkan diri yang gemetar. Mas, ini bukan tentang uangnya. Ini tentang kejujuranmu. Kamu bilang uang 30 juta itu untuk biaya rumah sakit. Tapi kenyataannya tagihanku hanya 8 juta. Sekarang katakan padaku, untuk apa sisa 22 juta yang lain? Dia mengusap wajahnya dengan kedua tangan, terlihat sangat lelah. Aku sudah bilang, untuk biaya obat-obatan dan kontrol lanjutan. Obat pereda nyeri yang kuat, vitamin, suplemen semuanya mahal, Riz. Tapi Mas, sahutku, mencoba menahan emosi yang mulai memanas. Semua obat dan vitamin itu sudah termasuk dalam tagihan rumah sakit. Aku sudah periksa detailnya. Bahkan obat pereda nyeri untuk seminggu ke depan sudah tercakup dalam biaya 8 juta tadi. Mas Yusuf terdiam sejenak. Matanya berkedip cepat seolah mencari-cari alasan lain. Ada biaya tambahan untuk dokter spesialis yang menanganimu. Dokter itu meminta bayaran di luar sistem. Mendengar hal itu, justru kecurigaanku semakin menjadi. Dokter mana, Mas? Namanya siapa? Karena seingatku, semua dokter yang menanganiku sudah termasuk dalam paket rawat inap. Aku lupa namanya. Tapi percayalah padaku, sayang. Dia mencoba mendekatiku, tapi aku mundur selangkah. Gerakanku yang refleks itu seolah menyayat hatinya, karena ekspresinya langsung berubah terluka. Aku ingin percaya, Mas, tapi kamu membuatnya sangat sulit. Aku berbalik dan berjalan menuju meja makan, mengambil buku tabungan yang masih terbuka. Lihat, uang 30 juta ini ditarik pada tanggal 15 bulan lalu, tepat sehari sebelum operasiku. Tapi tagihan rumah sakit baru diterbitkan seminggu setelah aku pulang. Jadi, bagaimana mungkin kamu sudah membayar lunas sebelum tagihan keluar? Wajah Mas Yusuf berubah pucat pasi. Dia tampak seperti anak kecil yang ketahuan basah melakukan kesalahan. Aku membayar di muka. Mereka memberikan diskon karena pembayaran di muka. Diskon? Tanyaku tak percaya. Rumah sakit memberikan diskon untuk pembayaran di muka? Sejak kapan rumah sakit melakukan hal seperti itu? Dia mulai terlihat frustrasi. Kenapa kamu tidak percaya padaku, Riz? Selama ini aku selalu jujur padamu. Apa sekali saja aku berbuat kesalahan, kamu langsung menghakimiku seperti ini?
Bukan sekali, pikirku dalam hati. Tapi aku terlalu lelah untuk berdebat. Aku butuh waktu untuk sendiri, Mas. Aku akan pergi ke rumah sakit untuk klarifikasi langsung. Jangan, katanya tiba-tiba. Suaranya nyaris melengking. Saat menyadari reaksinya yang berlebihan, dia segera menenangkan diri. Maksudku, kamu masih dalam masa pemulihan. Biar aku saja yang urus. Aku janji akan membawa semua bukti pembayaran. Aku menatapnya lama, mencoba membaca apa yang tersembunyi di balik matanya yang tak lagi bisa menatapku langsung. Tidak, Mas. Aku yang akan urus sendiri. Aku butuh jawaban yang jelas, dan sepertinya aku tidak akan mendapatkannya darimu. Tanpa menunggu responnya, aku berbalik dan berjalan menuju kamar. Dadaku sesak, kepalaku pusing, dan rasa sakit di bekas luka operasiku tiba-tiba terasa kembali. Setiap langkah tak terasa berat, seolah membawa beban kebohongan yang mulai menggunung. Di dalam kamar, aku mengambil ponsel dan mulai memeriksa aplikasi banking dengan teliti. Tidak hanya transaksi 30 juta itu, tapi juga transaksi-transaksi lain dalam beberapa bulan terakhir. Dan yang kutemukan membuatku semakin tidak tenang. Ada beberapa penarikan tunai dalam jumlah besar yang tidak biasa, dan beberapa transfer ke rekening yang tidak kukenal. Saat aku sedang asyik memeriksa, pintu kamar terbuka perlahan. Mas Yusuf berdiri di sana, dengan wajah yang sudah lebih tenang tapi masih terlihat tegang. "Riz, kita perlu bicara," katanya dengan suara rendah. Aku memang tidak jujur tentang uang itu, tapi ada alasan bagus di baliknya. Aku menatapnya, hati berdebar menunggu penjelasan. Mungkin ada alasan logis. Mungkin dia sedang mempersiapkan kejutan untuk ulang tahun pernikahan kami. Atau mungkin dia menggunakan uang itu untuk membantu keluarganya yang sedang kesulitan. Alasan apa, Mas? Tanyaku penuh harap. Dia menarik napas dalam. Aku memaksaku untuk terus melanjutkan. Aku harus tahu kebenaran. Aku akan memberitahumu nanti. Setelah semuanya jelas. Percayalah padaku. Ini untuk kebaikan kita berdua. Tapi kali ini, kata percaya yang keluar dari mulutnya terasa hampa dan kosong. Seperti sebuah mantra yang sudah kehilangan kekuatannya. Aku mengangguk pelan, tapi dalam hati, tekadku untuk mencari tahu kebenaran semakin menguat. Kebenaran yang kini kuragu akan membawaku pada kenyataan yang bisa kutolerir. Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan di atas eggshells. Setiap percakapan antara aku dan Mas Yusuf terasa dipaksakan, penuh dengan jeda canggung dan tatapan yang saling menghindar. Suasana rumah yang dulu terasa hangat dan nyaman, kini berubah menjadi seperti sebuah museum yang dipenuhi oleh artefak-artefak kebohongan. Aku berusaha bersikap normal, tersenyum ketika dia bercerita tentang pekerjaannya, mengangguk ketika dia bertanya tentang kesehatanku, tapi di balik semua itu, ada sebuah jurang yang mulai menganga antara kami. Suatu Kamis sore, ketika Mas Yusuf sedang mandi, tas kerjanya yang biasanya selalu dia bawa kemana-mana, tertinggal di kursi kerja. Biasanya, dia tidak pernah lupa membawa tas itu, bahkan seringkali membawanya ke kamar mandi. Tapi hari ini, mungkin karena pikirannya yang sedang kalut, dia meninggalkannya begitu saja. Hatiku berdebar kencang. Ini adalah kesempatan yang mungkin tidak akan terulang. Dengan langkah pelan, aku mendekati tas itu. Tanganku gemetar saat membuka resletingnya. Aku merasa seperti pencuri yang menyusup ke rumah orang lain, padahal ini adalah rumahku sendiri, dan suamiku sendiri yang kucuri-curi. Isi tas suamimu sendiri, Riz? Pantaskah? Bisik suara hati kecilku. Tapi ingatan akan telepon dari rumah sakit dan wajah pucat Mas Yusuf ketika ketahuan berbohong, memaksaku untuk terus melanjutkan. Aku harus tahu kebenaran. Di dalam tasnya, ada laptop, beberapa dokumen kerja, dompet, dan sebuah planner hitam yang biasa dia gunakan untuk mencatat janji meeting. Tapi yang menarik perhatianku adalah beberapa lembar kertas truk yang terlipat rapi dan diselipkan di sela-sela planner. Dengan hati-hati, aku mengeluarkannya. Struk pertama dari apotek, Sehat Sentosa, tertanggal 2 bulan yang lalu. Beberapa item yang dibeli, vitamin prenatal, asam folat,
dan suplemen kehamilan. Aku membeku. Vitamin prenatal? Untuk siapa? Struk kedua dari toko bayi, Baby Palace. Tertanggal 3 minggu sebelum operasiku. Beberapa item, baju bayi, popok newborn, dan botol susu. Dadaku sesak. Struk ketiga, yang membuat nafasku tercekat, adalah dari klinik bersalin, Bunda Sejahtera. Tertanggal seminggu setelah aku pulang dari rumah sakit. Ada tulisan, kontrol kehamilan 28 minggu, dengan nomor pasien yang tidak kukenal. Apa yang kau cari, Riz? Aku terkejut, hampir menjerit. Mas Yusuf berdiri di ambang pintu. Rambutnya masih basah, wajahnya memerah. Dia melangkah mendekat dengan cepat dan merebut struk-struk itu dari tanganku. Ini bukan milikku, katanya tergagap. Mungkin teman kantor yang menitipkan belanjaannya. Teman kantor yang menitipkan belanja vitamin prenatal dan kontrol kehamilan. Tanyaku, suaraku bergetar menahan amarah. Dan kenapa struk-struk ini disimpan rapi di dalam tasmu? Dia mengambil napas dalam-dalam, matanya berbinar-binar. Baiklah, aku akan jujur. Ini untuk karyawan di kantor. Perempuan muda yang hamil tapi tidak mampu. Aku hanya membantu. Kau membantu dengan membelikan vitamin dan membayar kontrol kehamilannya? Bahkan membelikan baju bayi. Tanyaku tak percaya. Sejak kapan kantormu punya program amal seperti itu? Kami punya program Corporate Social Responsibility baru. Jawabnya cepat, terlalu cepat. Aku yang ditunjuk untuk menanganinya. Aku menggeleng, rasa kecewa yang dalam menyelimuti hatiku. Mas, aku bukan orang bodoh. Kalau memang untuk program amal, kenapa harus disembunyikan? Kenapa harus berbohong tentang uang rumah sakit? Dia terdiam, wajahnya berkerut. Kamu tidak mengerti, Riz. Dunia kerjaku sangat kompleks. Ada banyak hal yang tidak bisa aku jelaskan padamu. Atau ada banyak hal yang tidak mau kau jelaskan padaku. Balasku, air mata mulai menggenang di mataku. Aku istrimu, Mas. Seharusnya tidak ada rahasia antara kita. Dia mendekatiku, mencoba memeluk, tapi aku menghindar. Tolong, Riz, percayalah padaku kali ini. Aku melakukan semua ini untuk kebaikan. Nanti kamu akan mengerti. Aku sudah tidak mengerti apa-apa lagi, Mas. Bisikku, suaraku parau. Yang aku tahu, sejak operasiku, sesuatu telah berubah antara kita. Dan perubahan itu dimulai dengan uang 30 juta yang hilang dan struk-struk belanja yang kau sembunyikan. Aku berbalik dan meninggalkannya sendirian di ruang kerja. Setiap langkahku terasa berat, seolah menginjak pecahan kaca dari pernikahan kami yang mulai retak. Di kamar, aku mengambil ponsel dan mencatat nama klinik bersalin yang tertera di struk, Bunda Sejahtera. Besok, aku akan pergi ke sana. Aku harus tahu kebenaran, betapa pahit pun kenyataannya nanti. Malam itu, kami tidur berbalik punggung. Untuk pertama kalinya dalam pernikahan kami, jarak 10 cm antara tempat tidur kami terasa seperti jurang yang tak terjembatani. Dan dalam kesunyian malam, aku bisa mendengar isak tangisnya yang dia coba sembunyikan. Tapi air mataku sendiri sudah terlalu kering oleh kekecewaan. Malam itu terasa seperti salah satu malam terpanjang dalam hidupku. Aku terbaring di tempat tidur, mata terpejam tapi pikiran terjaga. Sementara di sebelahku, Mas Yusuf tampak tertidur dengan gelisah. Napasnya tak beraturan, dan sesekali dia mengeluarkan erangan lembut seolah dikejar mimpi buruk. Setiap kali dia bergerak, aku pura-pura tidur, tak ingin berhadapan dengan kenyataan bahwa kami sekarang seperti dua orang asing yang kebetulan berbagi tempat tidur yang sama. Saat jarum jam menunjukkan pukul 2 pagi, dering telepon genggamnya yang bergetar di atas meja samping tempat tidur memecah kesunyian. Aku membuka mata sedikit, melihatnya terbangun mendadak dan dengan cepat mengambil ponselnya. Dia melirik ke arahku sejenak, memastikan aku masih tertidur, sebelum merangkak keluar dari tempat tidur dan berjalan keluar kamar dengan langkah pelan. Dengan hati-hati, aku mengikutinya. Aku berdiri di balik pintu kamar yang terbuka sedikit, mendengarkan suara berbisiknya dari ruang keluarga.
Tenang saja, sayang, aku di sini. Katanya dengan suara rendah tapi terdengar jelas dalam keheningan malam. Kontraksinya sudah teratur? Jangan panik. Aku akan segera ke sana. Dadaku seketika sesak. Kontraksi? Jadi memang ada perempuan yang sedang hamil dalam hidupnya? Ya, aku janji akan ada di sana. Jangan takut. Lanjutnya, suaranya lembut dan penuh kasih sayang. Nada yang sama yang dulu sering dia gunakan saat menenangkanku. Iya, untuk kita berdua. Dan untuk calon bayi kita. Calon bayi kita. Kata-kata itu menghunjam seperti pukulan godam di dadaku. Aku bersandar di dinding. Kaki terasa lemas. Selama ini, kecurigaanku ternyata benar. Ada perempuan lain. Ada bayi yang akan segera lahir. Dan uang 30 juta yang diambil dari tabungan kami. Uang yang kukira untuk menyelamatkan nyawaku, ternyata untuk perempuan ini. Aku harus pergi sekarang, bisikku pada diri sendiri. Kembali ke kamar dengan langkah gontai. Aku berbaring di tempat tidur, memejamkan mata ketika dia kembali ke kamar beberapa menit kemudian. Dia berdiri di samping tempat tidur selama beberapa saat, seolah mempertimbangkan sesuatu. Lalu kudengar dia membuka laci, mengambil beberapa helai pakaian, dan berbisik, "Riz, kamu tidur." Aku pura-pura tertidur pulas, bahkan sengaja memperdalam napas untuk meyakinkannya. Dia menghela napas lega, lalu meninggalkan kamar. Begitu kudengar pintu depan tertutup pelan, aku segera melompat dari tempat tidur dan berlari ke jendela. Dari balik tirai, kulihat mobilnya perlahan meninggalkan garasi. Tanpa pikir panjang, aku mengambil dompet, kunci, dan ponsel. Aku harus tahu kebenaran. Aku harus melihat dengan mata kepalaku sendiri. Dengan mengemudi sendiri untuk pertama kalinya sejak operasi, dengan rasa sakit yang masih tersisa di perut, aku mengikuti mobilnya dari kejauhan. Jalanan sepi di jam segini, membuatku mudah untuk mengikutinya tanpa ketahuan. Tak lama kemudian, mobilnya berhenti di depan sebuah apartemen yang cukup bagus di kawasan Menteng. Aku memarkir mobilku di seberang jalan, masih dengan lampu dimatikan. Dari kejauhan, kulihat seorang perempuan muda dengan perut yang sangat besar berdiri di lobi apartemen. Mas Yusuf segera mendekatinya, memeluknya erat, lalu menuntunnya masuk ke dalam mobilnya. Perempuan itu, aku mengenalinya. Rini, mantan sekretarisnya yang dulu sering meneleponnya bahkan di akhir pekan. Aku ingat pernah bertanya tentang dia. Dan Mas Yusuf dengan enteng berkata bahwa Rini sudah pindah kerja ke perusahaan lain. Ternyata tidak. Mobil mereka kembali melaju. Dan kali ini tujuannya jelas. Rumah sakit ibu dan anak yang cukup ternama. Aku mengikutinya. Dengan hati berdebar kencang campur marah dan sakit hati. Di rumah sakit, aku melihat mereka berdua masuk melalui pintu IGD bersalin. Mas Yusuf mendukung Rini dengan penuh perhatian. Persis seperti dulu ketika dia mendukungku saat aku akan dioperasi. Aku duduk di lobi, tersembunyi di balik tanaman hias besar, memperhatikan mereka mendaftar di bagian administrasi. Dari kejauhan, kulihat Mas Yusuf mengeluarkan dompet dan membayar sejumlah uang. Uang dari tabungan kami? Uang yang seharusnya untuk biaya operasiku? Tak tahan lagi, aku mendekat sedikit, mencoba mendengar percakapan mereka. Sudah tenang, sayang. Aku akan menunggu di sini sampai kamu melahirkan, kata Mas Yusuf sambil mengecup kening Rini. Kamu tidak akan pergi, kan? Tanya Rini dengan suara lemah. Tidak, aku berjanji. Ini adalah momen penting untuk kita berdua. Untuk kita bertiga. Jawabnya lembut. Aku kembali ke mobil. Tubuhku gemetar tak terkendali. Air mata akhirnya tumpah. Mengucur deras menyirami rasa sakit dan pengkhianatan yang kurasakan. Di sanalah, di parkiran rumah sakit yang sepi, aku menyadari bahwa pernikahanku mungkin sudah berakhir. Dan yang lebih menyakitkan, uang yang seharusnya untuk menyelamatkan nyawaku, ternyata digunakan untuk membiayai persalinan perempuan yang merusak rumah tanggaku. Ketika aku tiba di rumah, matahari sudah mulai terbit. Aku duduk di ruang tamu, menunggu kepulangannya. Menunggu penjelasan yang sudah jelas tak akan bisa memperbaiki apapun. Matahari pagi mulai menyinari ruang tamu,
menari-nari di atas permukaan foto pernikahan kami yang masih tergantung rapi di dinding. Aku masih duduk di sofa yang sama, tak bergerak sejak tiba di rumah sejam yang lalu. Tubuhku terasa hampa, bagai cangkang kosong yang telah kehilangan jiwa. Bekas luka operasi di perutku berdenyut-denyut, mengingatkanku pada pengkhianatan yang bahkan lebih menyakitkan dari pisau bedah. Pukul 9 pagi, ku dengar suara mobil memasuki garasi. Kakiku terasa seperti dijejali beton, tapi aku memaksakan diri untuk tetap duduk tegak. Aku tidak ingin dia melihatku terpuruk. Mas Yusuf masuk dengan wajah yang terlihat letih tapi someho bahagia. Senyum kecil yang masih tersisa di sudut bibirnya menghilang ketika melihatku duduk di ruang tamu dengan pakaian yang masih sama seperti semalam. "Riz, kamu sudah bangun? Kok dari tadi di sini?" tanyanya, mencoba bersikap normal. "Aku tidak pernah tidur, Mas," jawabku datar. "Aku mengikutimu tadi malam." Wajahnya berubah pucat dalam sekejap. Dia terhuyung mundur selangkah, bersandar di pintu untuk menopang tubuhnya yang tiba-tiba limbung. Apa yang kamu lihat?" Suaranya bergetar. "Aku melihat segalanya," kataku. Suaraku tetap datar meski hatiku berteriak. "Aku melihat kamu menjemput Rini. Aku melihat kamu membawanya ke rumah sakit bersalin. Aku mendengar kamu memanggilnya sayang. Dan aku mendengar tentang calon bayi kita." Dia terdiam, matanya berkaca-kaca. "Riz, aku. Berapa bulan?" potongku tiba-tiba. Dia baru saja melahirkan tadi pagi." "Perempuan," jawabnya pelan, seolah setiap kata menyakitkan untuk diucapkan. "Bukan itu yang kutanya," sahutku. Suaraku mulai meninggi. "Kutanya berapa bulan umur kehamilannya? Kapan perselingkuhan ini mulai?" Dia menarik napas dalam. "Dia hamil 7 bulan ketika kamu dioperasi. Kami sudah bersama selama setahun." "Setahun?" Kata itu menggantung di udara seperti racun. Selama setahun penuh, dia hidup dalam kebohongan. Saat kami merayakan ulang tahun pernikahan kami yang kelima, dia sudah berselingkuh. Saat aku merawatnya ketika dia sakit tipes, dia masih berhubungan dengan perempuan itu. Jadi uang 30 juta itu untuk biaya persalinannya. Potongnya cepat. "Rini tidak punya keluarga di Jakarta. Dia tidak punya uang. Aku tidak bisa membiarkannya." "Tapi kau bisa membiarkanku," teriakku, akhirnya meledak. Air mata yang kutahan sejak tadi malam kini mengalir deras. "Kau bisa membiarkanku terbaring sakit, mengambil uang tabungan darurat kami, dan berbohong bahwa itu untuk biaya operasiku? Kau tahu, Mas, yang paling menyakitkan bukan bahwa kau berselingkuh, tapi bahwa kau menggunakan uang yang seharusnya untuk kesembuhanku, untuk perempuan itu." Dia mendekatiku, tangan terulur. "Aku minta maaf, Riz. Aku tahu ini salah, tapi dia tidak punya siapa-siapa. Dan aku punya siapa? Suami yang mengkhianatiku? Suami yang lebih memikirkan gundiknya daripada istri yang sedang sakit." Tangisku tak terbendung lagi. "Kau tinggalkan aku di rumah sakit untuk menunggui dia? Kau bayar persalinannya dengan uang kita. Dia melahirkan anakku, Riz," balasnya, sekarang dengan suara yang juga meninggi. "Apa yang harus kulakukan? Meninggalkannya?" "Ya, itu yang seharusnya kau lakukan. Atau lebih baik lagi, jangan pernah mengkhianati pernikahan kita sejak awal," teriakku. "Kau pikir dengan membiayai persalinannya, kau bisa menebus dosa? Kau justru memperdalam luka ini." Dia terdiam, menatap lantai. "Aku tidak bermaksud menyakitimu. Tapi kau melakukannya dengan sangat sempurna," kataku, sekarang sudah hampir histeris. "Setiap kali kau bilang, 'Percayalah padaku,' kau sedang menusukku dari belakang. Setiap pelukan dan ciumanmu setelah bersama dia adalah penghinaan." "Aku masih mencintaimu, Riz," bisiknya, sekarang dengan suara lemah. Jawabanku adalah tawa pahit. "Cinta? Kau tidak tahu arti cinta, Mas. Cinta tidak mengkhianati. Cinta tidak mencuri.
Cinta tidak berbohong. Aku berjalan menuju kamar, tapi berbalik sebentar. Aku ingin kau pergi. Tinggalkan rumah ini. Aku tidak bisa berada di bawah atap yang sama denganmu sekarang. Dengan senang hati, jawabnya tiba-tiba, membuatku terkejut. Aku harus kembali ke rumah sakit. Rini dan bayinya butuh aku. Pukulan terakhir. Bahkan ketika konfrontasi ini, pilihannya tetap pada mereka, bukan padaku. Ketika pintu depan tertutup, aku terjatuh di lantai. Tubuhku menggigil tak terkendali. Rasanya seperti seluruh duniamu hancur berkeping-keping, dan yang tersisa hanyalah bayangan dari kehidupan yang pernah kumiliki. Beberapa jam kemudian, aku menelepon orang tuaku. Saat suara ibuku terdengar di telepon, aku tidak bisa berkata-kata. Hanya isak tangis yang keluar. "Risa? Sayang, apa yang terjadi?" tanya ibuku dengan panik. Aku tidak kuat. "Bu, isakku. Dia punya anak dengan perempuan lain. Uang operasiku dipakai untuk..." Tidak bisa melanjutkan. Tidak perlu. Ibuku sudah memahami segalanya dari tangisanku yang menyayat hati. "Pulanglah, Nak. Pulang ke rumah. Ibu di sini untukmu." Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa seperti anak kecil lagi yang butuh pelukan ibunya. Butuh seseorang yang akan berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Meski aku tahu, hidupku tidak akan pernah sama lagi. 3 hari telah berlalu sejak konfrontasi pagi itu. 3 hari di mana aku mengurung diri di kamar, hanya keluar untuk ke kamar mandi dan mengambil air minum. Makanan yang ibuku antarkan dari rumah orang tua hanya kusentuh sedikit, lalu kubiarkan dingin di atas nampan. Dunia terasa suram, dan yang kudengar hanyalah suara hatiku sendiri yang terus-menerus memutar kembali adegan-adegan pengkhianatan yang telah kusaksikan. Pada hari keempat, kudengar suara kunci di pintu depan. Kakiku membeku. Aku tahu itu Mas Yusuf. Hanya dia dan aku yang memiliki kunci rumah ini. Dadaku berdebar kencang, campuran antara kemarahan dan rasa sakit yang belum juga reda. "Duduklah, Riz. Kita perlu bicara," katanya dari balik pintu kamar yang terkunci. Untuk beberapa saat, aku mempertimbangkan untuk tidak membukanya. Tapi kemudian kusadari, aku tidak bisa bersembunyi selamanya. Dengan tangan gemetar, kubuka kunci itu. Dia berdiri di sana dengan wajah yang lebih tua 10 tahun. Matanya berkantung, rambutnya acak-acakan, dan pakaiannya terlihat lusuh. Tapi yang paling menyakitkan adalah bau rumah sakit yang masih melekat pada tubuhnya. Bau yang sama yang dulu melekat padanya saat menjengukku, tapi kini untuk alasan yang berbeda. "Kau pulang untuk apa?" tanyaku, suaraku datar. "Aku harus mengambil beberapa barang," jawabnya, menghindari tatapanku. Dan kita perlu membicarakan masa depan." "Masa depan?" ucapku sambil tertawa getir. "Masa depan seperti apa yang bisa kita bicarakan setelah yang terjadi?" Dia masuk ke kamar dan duduk di kursi dekat jendela, sementara aku tetap berdiri dekat pintu, menjaga jarak. Rini dan bayi masih di rumah sakit. Mulainya dengan suara rendah. "Bayinya kuning, harus fototerapi. Biayanya tambahan." Aku menatapnya tak percaya. "Dan kau memberitahuku ini untuk apa? Agar aku membayar biaya itu juga? Atau kau akan mengambil uang lagi dari tabungan kita tanpa seizinku?" "Dengarkan aku, Riz," katanya, sekarang menatapku langsung. Matanya penuh dengan keputusasaan. "Aku tahu aku telah melakukan kesalahan besar. Tapi sekarang ada bayi yang terlibat. Seorang bayi yang tidak bersalah. Dan aku bersalah? Hingga pantas diperlakukan seperti ini?" Suaraku mulai meninggi. "Kau tinggalkan aku yang masih dalam masa pemulihan untuk menunggui dia? Kau gunakan uang yang seharusnya untuk nyawaku untuk biaya persalinannya." "Aku tidak punya pilihan," balasnya, sekarang juga dengan suara keras. Dia tidak punya siapa-siapa di Jakarta. Keluarganya di kampung, dan mereka tidak menerima kehamilannya. "Lalu kenapa harus kau yang menjadi pahlonannya? Kenapa harus dengan mengorbankan pernikahan kita? Dengan mencuri uang dari istrimu sendiri?" Teriakku,
Tidak bisa menahan emosi lagi. Dia berdiri, wajahnya memerah. Aku tidak mencuri. Itu uang kita berdua. Uang tabungan darurat yang kita sepakati hanya untuk keadaan darurat yang disetujui berdua. Sergahku. Persalinan gundikmu bukan keadaan darurat bagiku. Mas, itu adalah pengkhianatan. Jangan panggil dia gundik. Hardiknya. Lalu apa? Istri kedua? Kau sudah menikah dengannya secara sah? Tanyaku sarkastik. Dia terdiam. Napasnya tersengal-sengal. Aku hanya mencoba melakukan hal yang benar. Hal yang benar? Aku menggeleng. Air mata mulai mengalir lagi. Hal yang benar adalah setia pada istrimu. Hal yang benar adalah jujur. Hal yang benar adalah tidak menggunakan uang operasi istrimu untuk perempuan lain. Aku minta maaf. Apalagi yang kau inginkan dariku? Teriaknya, tangan menunjuk-nunjuk. Kejujuran. Pertanggungjawaban. Balasku. Kau pikir dengan meminta maaf segalanya akan selesai? Luka ini terlalu dalam. Mas, kau tidak hanya mengkhianati kepercayaanku, kau juga membahayakan nyawaku dengan mengambil uang yang seharusnya untuk pemulihanku. Dia kembali duduk. Kepalanya tertunduk. Aku tidak bermaksud. Tapi itulah yang terjadi. Potongku. Dan sekarang kau pulang ke sini, bukan untuk meminta maaf dengan tulus, tapi untuk memberitahuku bahwa perlu lebih banyak uang untuk bayi itu? Kau tidak punya rasa malu. Dia adalah anakku, Riz, katanya, sekarang dengan suara lemah. Apa yang harus kulakukan? Membiarkannya. Ya, atau setidaknya bertanggung jawab tanpa harus terus mengkhianatiku. Kau bisa jujur dari awal. Kau bisa cerai dariku sebelum punya anak dengan dia. Tangisku tak terbendung lagi. Tapi tidak, kau pilih untuk memiliki kedua-duanya. Dan yang paling menyakitkan, kau pilih dia ketika harus memilih antara biaya operasiku dan biaya persalinannya. Diam untuk beberapa saat. Hanya suara isak tangisku yang memenuhi ruangan. Aku akan pindah sementara, katanya akhirnya. Aku sudah sewa apartemen kecil untuk Rini dan bayinya. Mereka akan tinggal di sana setelah keluar dari rumah sakit. Bagus, kau bisa tinggal dengan mereka selamanya. Jawabku dingin. Dengarkan, Riz. Dia berdiri lagi dan mendekatiku. Aku tidak ingin kehilanganmu. Pernikahan kita sudah berakhir, Mas. Potongku. Suaraku tiba-tiba tenang. Kau yang mengakhirinya ketika kau memutuskan untuk berselingkuh. Ketika kau memutuskan untuk mengambil uang kita untuk dia. Ketika kau memilih untuk berada di sampingnya saat dia melahirkan. Sementara aku terbaring sendirian di rumah. Mencoba memahami bagaimana suamiku bisa menjadi orang asing yang sama sekali tidak kukenal. Dia tampak tertampar. Kita bisa mencoba, Riz. Kita bisa melalui terapi pernikahan. Untuk apa? Agar kau bisa terus berselingkuh dengan lebih hati-hati? Agar kau bisa menemukan cara yang lebih baik untuk menyembunyikan uang dariku? Aku menghela napas. Tidak, Mas. Sudah cukup. Dia mengangguk pelan. Akhirnya memahami bahwa tidak ada yang bisa diperbaiki. Aku akan mengambil barang-barangku dan pergi. Ambil. Tapi ingat, uang 22 juta yang kau ambil untuk Rini. Aku ingin kembali. Semuanya. Dia mengangguk lagi, lalu berbalik dan mulai mengemasi barang-barangnya di lemari. Aku memperhatikannya, merasakan sakit yang dalam melihat bagaimana kehidupan kita yang dibangun selama bertahun-tahun kini berakhir dengan begitu hancur. Ketika dia selesai dan berdiri di pintu depan dengan koper di tangannya, dia menoleh sekali lagi. Aku benar-benar minta maaf, Riz. Aku tahu itu tidak berarti apa-apa sekarang, tapi aku benar-benar menyesal. Aku hanya mengangguk, tidak bisa berkata-kata. Saat pintu tertutup, aku kembali terjatuh, menyadari bahwa ini benar-benar akhir. Aku sendirian sekarang, harus menghadapi kenyataan pahit bahwa cinta yang kukira abadi, ternyata hanya ilusi. 2 minggu setelah Mas Yusuf pergi, hidupku berjalan dalam rutinitas yang hampa. Bangun pagi, minum obat, menerima telepon dari orang tua yang khawatir,
dan menatap dinding kosong sepanjang hari. Rumah yang dulu terasa hangat dan hidup, kini bagai museum yang dipenuhi kenangan-kenangan pahit. Setiap sudut mengingatkanku pada pengkhianatan. Setiap benda menceritakan kisah kebohongan. Pada suatu sore yang gerimis, bel pintu berbunyi. Dari jendela, kulihat Mas Yusuf berdiri dengan payung basah. Wajahnya terlihat lebih tirus dari terakhir kali kami bertemu. Ada semacam keputusasaan dalam postur tubuhnya yang membungkuk. "Boleh aku masuk?" tanyanya saat kubuka pintu. Suaranya serak, seolah telah menangis berhari-hari. Aku mengangguk pelan, membiarkannya masuk. Dia duduk di sofa yang sama seperti selama konfrontasi kami, sementara aku memilih untuk berdiri dekat jendela, menjaga jarak aman. "Apa yang kau inginkan, Mas?" tanyaku singkat. Aku perlu berterus terang padamu, Riz. Mulainya, tangan tergenggam erat di pangkuannya. Tentang segala sesuatu. Tentang Rini. Tentang uang. Tentang segalanya. Aku mengangkat alis, menunggu. Mungkin inilah yang kutunggu-tunggu, kejujuran yang seharusnya datang sejak awal. Perselingkuhan kami dimulai setahun yang lalu. Dia mulai dengan suara bergetar. Awalnya hanya perselingkuhan fisik. Aku berpikir bisa mengendalikannya, bahwa itu hanya akan sementara. Dia menghela napas dalam sebelum melanjutkan. Tapi kemudian Rini hamil. Aku menyuruhnya aborsi, tapi dia menolak. Dia mengancam akan memberitahu segalanya padamu jika tidak kunicayai. "Jadi semua ini karena pemerasan?" tanyaku dingin. "Bukan, tidak sepenuhnya," jawabnya, menatap tangannya sendiri. Aku mengembangkan perasaan padanya. "Dia berbeda darimu, Riz. Dia lemah, butuh perlindungan. Dan aku merasa dibutuhkan. Dan aku tidak membutuhkanmu? Aku terlalu kuat bagimu." Suaraku mulai meninggi tanpa kusadari. "Bukan seperti itu," protesnya. "Denganmu, aku selalu merasa harus sempurna. Harus menjadi suami ideal. Dengan Rini, aku bisa menjadi diri sendiri. Bisa membuat kesalahan." "Kesalahan?" Aku tertawa getir. "Berselingkuh bukan kesalahan, Mas. Itu pilihan. Dan kau memilih untuk terus melakukannya. Memilih untuk berbohong padaku. Memilih untuk mengambil uang kita." Aku tahu. Tangisnya sekarang. "Tapi ketika kamu sakit dan perlu operasi, dan pada saat yang sama Rini perlu biaya persalinan, aku terjepit. Aku bingung harus berbuat apa." "Jadi kau memilih untuk membiayai persalinan gundikmu daripada operasi istrimu?" tanyaku. Setiap kata terasa seperti pisau di hatiku. "Dia akan melahirkan anakku, Riz. Apa yang harus kulakukan?" teriaknya putus asa. "Kau bisa jujur. Kau bisa datang padaku dan berkata, 'Riz, aku telah berselingkuh dan menghamili perempuan lain, dan dia butuh biaya persalinan.' Setidaknya itu jujur. Dan kau akan memaafkanku?" tanyanya sinis. "Tidak. Tapi setidaknya aku tidak akan merasa seperti orang bodoh yang dikhianati dalam setiap aspek," balasku. "Kau tidak hanya mengambil uang kita, kau juga mengambil harga diriku, Mas. Kau membuatku merasa tidak berharga." Dia terdiam, air mata mengalir deras di wajahnya. "Aku tidak bermaksud." "Tapi itulah yang terjadi," potongku. "Dan sekarang, setelah segalanya terbongkar, kau di sini bukan karena menyesal telah menyakitiku, tapi karena kau terjepit antara dua dunia dan tidak tahu harus berbuat apa." "Bukan begitu," bisiknya. "Aku di sini karena Rini ternyata tidak seperti yang kukira." Aku mengerutkan kening. "Apa maksudmu?" Ternyata dia tidak sendirian di Jakarta. Dia punya pacar lain," ungkapnya. Suaranya hampir tak terdengar. "Pacar yang selama ini dia sembunyikan dariku." Dunia seakan berhenti sejenak. "Apa?" "Ya." Dia mengangguk. Wajahnya hancur. "Ternyata aku bukan satu-satunya. Dia juga berselingkuh dariku. Pacarnya itu yang sebenarnya ingin dia nikahi, tapi karena dia hamil dariku." "Jadi selama ini kau dikerjai?"
Tanyaku, tidak tahu harus tertawa atau menangis. Tampaknya begitu. Jawabnya pahit. Dia hanya menginginkan uangku. Sekarang setelah bayinya lahir dan aku sudah tidak punya uang lagi, dia mulai menjaga jarak. Ironi yang sempurna. Suamiku yang berselingkuh, dikhianati oleh selingkuhannya sendiri. Jadi kau kembali padaku karena dia meninggalkanmu? Tanyaku dingin. Bukan. Aku menyadari betapa bodohnya aku. Betapa aku telah mengorbankan pernikahan yang indah untuk ilusi. Tangisnya kini tak terbendung. Aku telah kehilangan segalanya. Riz, uangku, reputasiku, dan yang paling menyakitkan, aku telah kehilanganmu. Aku mendekat, duduk di seberangnya. Kau tahu, Mas, yang paling menyakitkan dari semua ini bukan bahwa kau berselingkuh. Bukan bahwa kau menghamili perempuan lain. Tapi bahwa kau menggunakan uang operasiku. Uang yang seharusnya untuk menyelamatkan nyawaku. Untuknya. Itu yang tidak akan pernah bisa kumaafkan. Dia mengangguk. Memahami. Aku tahu sudah terlambat. Tapi setidaknya aku ingin kau tahu bahwa penyesalanku tulus. Bahwa aku benar-benar menyesali setiap keputusan salah yang telah kuambil. Aku percaya penyesalanmu tulus, Mas, kataku lembut. Tapi penyesalan tidak bisa memperbaiki yang sudah hancur. Tidak bisa mengembalikan kepercayaan yang sudah hilang. Dia menatapku. Matanya penuh harapan yang sia-sia. Tidak ada kesempatan untuk kita. Tidak, jawabku tegas. Pernikahan kita sudah berakhir. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah menyelesaikannya dengan bermartabat. Dia mengangguk pelan. Akhirnya menerima kenyataan. Aku akan menandatangani apapun yang kau inginkan. Aku berhutang padamu setidaknya itu. Saat dia berdiri untuk pergi, dia berhenti sebentar. Aku benar-benar mencintaimu, Riz. Selalu. Aku hanya terlalu bodoh untuk menyadarinya. Selamat tinggal, Mas, kataku, menutup pintu perlahan. Ketika dia pergi, aku menyadari sesuatu yang aneh. Aku tidak merasa sedih lagi. Yang kurasakan justru kelegaan. Kebenaran mungkin menyakitkan, tapi setidaknya sekarang aku bebas dari kebohongan. Dan untuk pertama kalinya sejak operasiku, aku merasa benar-benar sembuh. Bukan secara fisik, tapi secara emosional. Aku siap untuk memulai babak baru dalam hidupku, tanpa beban kebohongan dan pengkhianatan. Hari-hari mulai terasa lebih ringan setelah pembicaraan terakhir dengan Mas Yusuf. Aku perlahan-lahan membangun rutinitas baru, bangun pagi, berjalan-jalan singkat di sekitar kompleks, merawat tanaman yang selama ini terabaikan, dan mulai menerima pekerjaan freelance desain grafis yang bisa kukerjakan dari rumah. Lukisan di dinding masih menggantung, foto-foto kenangan masih tersusun rapi di rak, tapi mereka tidak lagi menyakitkan untuk dipandang. Mereka hanyalah bagian dari sejarah, bab yang sudah tertutup. Sampai suatu sore, ketika aku sedang asyik menyelesaikan proyek desain logo untuk sebuah kafe, teleponku berdering. Nomor yang tidak kukenal. Biasanya aku tidak akan mengangkat panggilan dari nomor tak dikenal, tapi sesuatu mendorongku untuk menjawabnya. Halo? Sapaku hati-hati. Selamat sore, apakah ini Ibu Risa? Suara perempuan muda, lembut tapi tegas. Iya, dengan saya. Siapa ini? Ini Rini, Bu. Seketika itu juga, ruangan seakan berputar. Rini, perempuan yang telah menghancurkan pernikahanku. Perempuan yang menyebabkan suamiku mengambil uang operasiku. Perempuan yang melahirkan anak Mas Yusuf. Apa yang kau inginkan? Tanyaku, berusaha menjaga suara tetap tenang meski tangan sudah mulai gemetar. Saya minta maaf telah mengganggu Ibu. Saya ingin bertemu dengan Ibu. Ada hal penting yang perlu saya sampaikan. Kita tidak ada hal yang perlu dibicarakan, jawabku singkat, siap menutup telepon. Tolong, Bu, ini bukan tentang Yusuf. Ini tentang uang yang dia ambil dari Ibu. Mendengar itu, aku terdiam sejenak. Rupanya dia tahu tentang uang itu. Kau tahu tentang uang 30 juta itu? Dia, Yusuf, cerita segala sesuatu pada saya.
Jawabnya pelan. Termasuk bahwa uang itu seharusnya untuk biaya operasi ibu. Mendengar pengakuannya, amarah yang selama ini berhasil kukendalikan mulai mendidih lagi. Jadi kau tahu uang itu dicuri dariku, tapi kau tetap menerimanya? Kau tidak merasa bersalah? Dengarkan dulu, Bu. Bolehkah kita bertemu? Saya janji tidak akan membuang waktu ibu. Setelah pertimbangan singkat, akhirnya aku setuju untuk bertemu di sebuah kafe netral esok harinya. Mungkin inilah yang kubutuhkan, penutupan dari semua sisi. Keesokan harinya, aku duduk di sudut kafe yang tenang, menunggu dengan perasaan campur aduk. Ketika Rini masuk, aku terkejut. Dia tidak terlihat seperti perempuan cantik dan menggoda seperti yang kubayangkan. Dia justru terlihat sangat muda, mungkin baru awal 20-an, dengan wajah pucat dan mata yang sayu. Dia membawa kereta bayi, dan dari dalamnya terdengar suara tangis bayi kecil. "Terima kasih sudah mau bertemu saya, Bu Risa," katanya sambil duduk, suaranya gemetar. Aku hanya mengangguk, memperhatikannya dengan cermat. "Kau bilang ada yang perlu kau sampaikan tentang uang itu." Dia menarik napas dalam. "Pertama-tama, saya ingin meminta maaf. Maaf telah merusak pernikahan ibu. Maaf telah menyebabkan Mas Yusuf, mengambil uang yang seharusnya untuk ibu. Apakah maafmu bisa mengembalikan uang itu? Atau mengembalikan kepercayaan yang sudah hancur?" Tanyaku dingin. Dia menggeleng. Matanya berkaca-kaca. "Tidak, tapi saya ingin ibu tahu bahwa saya tidak menerima uang itu dengan senang hati. Saya juga korban dalam hal ini." Aku menyilangkan tangan. "Korban? Kau hamil dari suami orang, menerima uang hasil curian, dan menganggap dirimu korban." Dia tidak memberitahu saya bahwa uang itu adalah uang operasi ibu. Bantahnya, suaranya sedikit meninggi. Dia bilang itu bonus dari kantornya. Saya baru tahu kebenarannya seminggu yang lalu. Bayinya mulai menangis, dan dengan tangan gemetar dia mengangkat bayi itu dari kereta dorong. Aku tidak bisa tidak memperhatikan betapa miripnya bayi itu dengan Mas Yusuf. Mata yang sama, hidung yang sama. Ada rasa sakit yang menusuk di dadaku. "Kalau kau tahu sekarang, apa yang akan kau lakukan?" Tanyaku, berusaha fokus pada pembicaraan. Dia menatapku. Air mata mulai mengalir. "Saya akan mengembalikan uangnya seandainya saya masih memilikinya. Tapi, hampir semuanya sudah terpakai untuk biaya persalinan dan perawatan bayi." "Lalu untuk apa kau menemuiku?" "Hanya untuk mengatakan bahwa kau menyesal." "Bukan hanya itu," katanya sambil mengayun-ayun bayinya yang masih menangis. "Saya ingin ibu tahu bahwa saya akan pergi. Saya akan kembali ke kampung halaman saya di Jawa Timur. Saya tidak ingin terus menjadi sumber konflik antara ibu dan Mas Yusuf." Aku terkejut. "Kau meninggalkan Mas Yusuf?" Dia mengangguk. Wajahnya penuh keputusasaan. "Dia bukan pria yang saya kira. Dia berbohong pada saya sama seperti dia berbohong pada ibu. Dia janji akan meninggalkan ibu dan menikahi saya. Tapi ternyata dia hanya menginginkan anaknya, bukan saya." Ironi yang pahit. Persis seperti yang diceritakan Mas Yusuf. "Jadi sekarang setelah kau menyadari dia tidak akan menikahimu, kau memutuskan untuk pergi?" Tanyaku, masih tidak yakin dengan niatnya. "Bukan hanya itu," jawabnya sambil menatap bayinya. "Saya tidak ingin anak saya tumbuh dalam lingkungan seperti ini, penuh kebohongan dan pengkhianatan. Lebih baik saya membesarkannya sendirian di kampung, dengan bantuan keluarga saya." Dia berdiri, masih menggendong bayinya. "Saya tahu permintaan maaf saya tidak berarti apa-apa bagi ibu. Tapi saya harap ibu tahu bahwa saya benar-benar menyesal. Dan saya berharap ibu bisa menemukan kebahagiaan lagi." Sebelum pergi, dia mengeluarkan sebuah amplop dari tasnya. "Ini sisa uang yang masih ada pada saya. Hanya 5 juta. Tidak seberapa dibandingkan yang ibu rugi. Tapi ini yang bisa saya kembalikan sekarang." Dia meletakkan amplop di atas meja, lalu berbalik dan pergi tanpa menunggu responku. Aku duduk terdiam lama setelah kepergiannya, memandangi amplop yang ditinggalkannya.
Rini ternyata bukan perempuan jahat seperti yang kubayangkan. Dia hanya perempuan muda yang naif, tertipu oleh janji-janji palsu suamiku. Sama seperti aku, hanya dengan cara yang berbeda. Saat aku membuka amplop itu, selain uang 5 juta, ada juga secari kertas. Tulisan di dalamnya membuatku tercekat. Ibu Risa yang terhormat, maaf telah mengambil bagian dalam kehancuran pernikahan ibu. Tolong jaga Mas Yusuf. Dia masih mencintai ibu. Saya akan menjauh dari hidup kalian. Semoga ibu menemukan kedamaian. Rini. Air mata akhirnya tumpah. Bukan karena marah atau sedih, tapi karena menyadari betapa rumitnya hidup ini. Kami semua, aku, Mas Yusuf, Rini, adalah korban dari pilihan-pilihan buruk yang saling beruntai. Dan mungkin, seperti Rini, yang terbaik adalah berjalan maju dan memulai babak baru. Hujan turun dengan derasnya, menciptakan irama monoton di atap rumah yang sepi. Aku duduk di depan laptop, mencoba fokus pada desain brosur yang harus diselesaikan sebelum tenggat waktu. Tapi pikiranku terus melayang kepada pertemuanku dengan Rini 2 hari yang lalu. Perempuan muda itu dengan bayinya yang baru lahir, memutuskan untuk kembali ke kampung halaman, meninggalkan Jakarta dan segala kenangan pahitnya. Ada bagian dalam diriku yang merasa iba, meski sulit bagiku untuk sepenuhnya memaafkannya. Telepon berdering, memecah kesunyian. Dari layar ponsel, nama Mas Yusuf terpampang. Aku menarik napas dalam sebelum mengangkatnya. Ya, Mas. Sapaku datar. Riz. Rini pergi. Suaranya pecah, terdengar hampir tak percaya. Dia tinggalkan pesan, bilang akan kembali ke kampung. Dia bawa bayi itu. Aku menghela napas. Aku tahu, dia menemuiku 2 hari lalu. Diam sejenak di seberang sana. Dia menemuimu? Untuk apa? Untuk minta maaf. Dan untuk mengembalikan sebagian uang yang dia ambil. Jawabku, berusaha tenang. Dia tidak bilang padaku akan pergi. Suaranya terdengar hancur. Aku datang ke apartemennya hari ini. Sudah kosong. Hanya ada surat pendek yang bilang dia tidak ingin mengganggu hidup kita lagi. Dan bagaimana perasaanmu? Tanyaku, meski sebenarnya sudah bisa menebak jawabannya. Aku hancur. Riz. Bayi itu, anakku. Sekarang dia pergi. Dan aku tidak tahu kapan bisa melihat anakku lagi. Ada bagian dalam diriku yang ingin berkata, sekarang kau tahu bagaimana rasanya kehilangan sesuatu yang berharga. Tapi aku menahannya. Rasa sakitnya terlalu nyata, terlalu dalam, dan aku tidak ingin menjadi kejam. Apakah kau akan mengejarnya? Ke Jawa Timur. Tanyaku sebagai gantinya. Tidak, jawabnya pelan. Dia bilang dalam suratnya bahwa dia butuh waktu dan ruang. Dan mungkin dia benar. Aku telah membuat kekacauan dalam hidupnya, sama seperti dalam hidupmu. Setelah percakapan telepon yang singkat itu, aku berpikir panjang tentang segala yang terjadi. Mungkin inilah karma yang dihadapi Mas Yusuf, kehilangan anak yang baru saja dikenalnya, setelah mengorbankan segalanya untuk anak itu. Beberapa hari kemudian, Mas Yusuf datang ke rumah. Dia terlihat lebih kurus, matanya sayu dan ada garis-garis kelelahan yang dalam di wajahnya. Kali ini, dia tidak datang dengan maksud untuk berbaikan, tapi lebih seperti mencari tempat yang familiar untuk berbagi kesedihannya. Dia mengirimiku foto bayi itu, katanya sambil menunjukkan ponselnya. Di layar terlihat bayi mungit dengan mata yang baru terbuka, memandang kamera dengan polos. Dia beri nama Rena, kependekan dari Risa dan Rini, sebagai permintaan maaf. Mendengar itu, dadaku sesak. Nama yang indah, tapi mengandung begitu banyak kenangan pahit bagi kami semua. Kau harus menghormati keputusannya untuk pergi, Mas, kataku lembut. Mungkin ini yang terbaik untuk semua pihak. Aku tahu, dia mengangguk, matanya berkaca-kaca. Tapi tidak mudah, Riz. Melihat anak sendiri tumbuh dari jauh, menerima bahwa aku tidak akan ada di sana untuk langkah pertamanya. Kata pertamanya. Apa kau pikir itu lebih mudah bagiku? Tanyaku, tidak bisa menahan diri. Melihat suamiku sendiri, yang kukira mencintaiku,
ternyata lebih memilih untuk bersama perempuan lain dan anaknya? Menerima bahwa uang yang seharusnya untuk nyawaku, dipakai untuk biaya persalinan perempuan yang menghancurkan pernikahanku. Dia menunduk. Malu. Aku tahu. Aku adalah orang yang egois. Aku ingin memiliki segalanya. Istri yang sempurna, keluarga yang bahagia, dan petualangan di luar. Dan pada akhirnya, aku kehilangan semuanya. Kami duduk dalam diam untuk beberapa saat. Hanya diiringi suara hujan yang mulai reda di luar jendela. Apa yang akan kau lakukan sekarang? Tanyaku akhirnya. Dia, Rini, mengirimkan nomor rekeningnya. Untuk biaya bulanan bayi itu. Aku akan mengirimkan uang secara teratur. Meski gajiku sekarang sudah tidak sebesar dulu. Karena proyek yang batal? Tanyaku. Ingat bahwa bisnisnya mulai bermasalah sejak skandal perselingkuhan ini terbongkar. Dia mengangguk pahit. Reputasiku hancur. Klien-klien besar memilih untuk bekerja dengan orang lain. Mereka tidak percaya pada seseorang yang tidak bisa setia bahkan pada istrinya sendiri. Inilah karma lainnya, pikirku. Tapi anehnya, aku tidak merasa senang melihatnya menderita. Justru ada rasa sedih yang dalam, menyaksikan bagaimana seseorang yang dulu begitu percaya diri dan sukses, kini hancur berantakan karena pilihan-pilihan buruknya sendiri. Kau masih punya aku, Mas, kataku tiba-tiba, membuat kami berdua terkejut. Maksudku sebagai teman. Kita telah melalui terlalu banyak bersama untuk menjadi musuh. Dia menatapku. Air mata akhirnya tumpah. Terima kasih, Riz. Aku tidak pantas mendapatkan kebaikanmu. Tidak, kau tidak pantas, jawabku jujur. Tapi kita harus mulai dari suatu tempat. Dan mungkin memaafkan adalah langkah pertama untuk melangkah maju. Ketika dia pergi malam itu, aku menyadari sesuatu yang penting. Kebencian dan kemarahan yang kupendam selama ini ternyata tidak membawaku kemana-mana. Justru, dengan mulai belajar memaafkan, meski belum sepenuhnya, aku merasa lebih ringan, lebih bebas. Bayi itu, Rena, telah lahir tidak hanya sebagai hasil dari perselingkuhan, tapi juga sebagai simbol dari bab baru dalam hidup kami semua. Untuk Rini, sebagai awal kehidupan sebagai ibu tunggal. Untuk Mas Yusuf, sebagai pelajaran berharga tentang tanggung jawab. Dan untukku, sebagai penutup dari sebuah bab yang pahit, dan pembuka untuk kemungkinan-kemungkinan baru. Aku mengambil laptop dan mulai mengetik surat pengunduran diri dari pekerjaan freelance yang selama ini kukerjakan. Sudah waktunya untuk perubahan yang lebih besar. Sudah waktuku untuk benar-benar memulai hidup baru. Bulan-bulan berikutnya terasa seperti peralihan musim yang lambat namun pasti. Aku telah sepenuhnya pindah dari rumah yang dulu kutinggali bersama Mas Yusuf, menyewa sebuah apartemen kecil yang nyaman di kawasan yang jauh dari kenangan-kenangan pahit. Pekerjaan baruku di sebuah biro desain memberikan kesibukan yang menyenangkan dan kolera yang sehat untuk menyembuhkan luka lamaku. Namun, sesekali, kabar tentang Mas Yusuf masih sampai kepadaku, seperti angin yang membawa bisikan dari masa lalu. Suatu sore di akhir pekan, ketika aku sedang asyik memilih cat untuk dinding apartemen baruku, telepon berdering. Dari layar terpampang nama ibu mertuaku, atau mantan ibu mertua, lebih tepatnya. Setelah pertimbangan sebentar, aku memutuskan untuk mengangkat. Bu, apa kabar? Sapaiku, berusaha ramah. Risa, sayang. Suara Buati terdengar berat. Maaf mengganggumu, tapi ini tentang Yusuf. Jantungku berdebar. Ada apa dengan Mas? Dia bisnisnya benar-benar bangkrut. Nak, suaranya bergetar. Proyek terbesarnya dibatalkan minggu lalu. Kliennya memilih perusahaan lain setelah mendengar tentang skandal perselingkuhannya. Aku menarik napas dalam. Aku turut prihatin, Bu. Bukan hanya itu, lanjutnya, sekarang dengan nada panik. Dia harus menjual mobil dan rumah kalian untuk melunasi hutang-hutangnya. Bank sudah memberikan surat peringatan terakhir. Ini lebih buruk dari yang kuduga. Tapi, kenapa sampai segitanya? Rupanya, selama ini dia banyak meminjam uang untuk membiayai perempuan itu dan bayinya. Jelas Buati, suaranya penuh kekecewaan.
Dan sekarang, dengan proyek yang batal, dia tidak bisa melunasi pinjamannya. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan untuk menemuinya. Bukan karena ingin melihat kehancurannya, tapi karena ada belas kasihan yang tersisa untuk seseorang yang pernah sangat berarti dalam hidupku. Kutemui Mas Yusuf di sebuah warung kopi sederhana dekat kantor barunya, sebuah ruang kerja kecil yang dia sewa setelah kehilangan kantor megahnya. Dia terlihat 10 tahun lebih tua. Pakaiannya yang dulu selalu necis, kini terlihat lusuh. Matanya yang dulu penuh percaya diri, sekarang sayu dan kehilangan cahaya. "Terima kasih sudah mau menemuiku, Riz," katanya sambil memesan 2 kopi hitam. "Aku dengar bisnismu sedang tidak baik-baik saja." Mulaku dengan hati-hati. Dia mengangguk pahit. Itu ungkapan yang sangat halus. "Bisnisku hancur, Riz. Sama seperti hidupku. Ceritakan padaku," pintaku. Mungkin dia butuh seseorang untuk mendengarkan. Dulu, semua klien mempercayaiku. Mulanya, menatap kopinya yang berasap. Tapi sejak kabar tentang Rini dan bayi itu tersebar, mereka mulai menjauhiku. Bisnis ini dibangun atas kepercayaan, dan aku telah membuktikan bahwa aku tidak bisa dipercaya. "Masih ada yang mau bekerja sama denganmu, kan?" tanyaku mencoba menghibur. "Beberapa, tapi dengan syarat yang sangat merugikan," jawabnya. "Dan yang terburuk, proyek besar yang selama ini kutunggu, renovasi hotel bintang 5, dibatalkan minggu lalu." Mereka memilih perusahaan saingan setelah mendengar desas-desus tentang perselingkuhanku. Dia menghela napas panjang. Yang paling menyakitkan, direktur perusahaan saingan itu adalah teman lamaku sendiri. Dia selalu iri dengan kesuksesanku, dan sekarang dia mendapat kesempatan untuk menghancurkanku. "Ini sementara, Mas," kataku, meski tahu kata-kataku terdengar kosong. "Tidak, Riz," bantahnya dengan getir. "Ini karma. Ini balasan untuk apa yang kulakukan padamu. Untuk bagaimana aku memperlakukan pernikahan kita." Dia menatapku, matanya penuh penyesalan. "Aku ingat bagaimana dulu aku marah ketika kau menanyakan uang 30 juta itu. Aku merasa kau tidak percaya padaku. Tapi sekarang aku mengerti, aku yang telah menghancurkan kepercayaan itu. Aku tidak senang melihatmu menderita, Mas," kataku jujur. "Meski semua yang terjadi, aku masih berharap yang terbaik untukmu. Itu karena kau orang yang baik, Riz. Terlalu baik untuk orang sepertiku," ujarnya sambil menggeleng. "Tapi aku pantas menerima ini. Aku pantas kehilangan segalanya. Usaha, rumah, mobil, karena aku telah kehilangan hal yang paling berharga, kamu." Percakapan kami terganggu ketika ponselnya berdering. Dari raut wajahnya yang berubah, aku tahu itu adalah kabar buruk lagi. "Ban," tebakku. Dia mengangguk. Wajahnya pucat. "Mereka akan menyita rumah kita, maksudku. Rumah yang dulu kita tinggali bersama. Aku harus pindah dalam 2 minggu. Kau bisa tinggal sementara dengan orang tuamu," saranku. "Dengan malu?" tanyanya sinis. "Setelah mempermalukan mereka dengan perbuatanku? Ibu sudah bilang, aku harus menanggung konsekuensi atas tindakanku sendiri." Saat kami berpisah, dia memberiku sebuah amplop. "Ini sebagian dari uang yang masih bisa kukumpulkan untuk mengembalikan uang 30 juta yang dulu kuambil." Kubuka amplop itu, berisi 10 juta rupiah. Jumlah yang jauh dari cukup, tapi setidaknya itu sebuah awal. "Terima kasih, Mas. Tapi kau butuh ini lebih daripadaku." "Tidak," bantahnya tegas. "Ini tentang prinsip. Aku harus mulai memperbaiki kesalahanku dari suatu tempat. Dan ini adalah utang yang paling membuatku tak bisa tidur di malam hari." Ketika aku melihatnya berjalan pergi, tubuhnya yang dulu tegak sekarang membungkuk, aku menyadari bahwa karma memang datang dengan caranya sendiri. Bukan melalui kemarahan atau balas dendam, tapi melalui konsekuensi alami dari pilihan-pilihan yang kita buat. Dan mungkin, dalam kehancurannya, Mas Yusuf akhirnya menemukan jalan menuju penebusan,
jalan yang panjang dan menyakitkan, tapi perlu untuk menyembuhkan luka yang dia ciptakan, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang-orang di sekitarnya. 6 bulan telah berlalu sejak pertemuan terakhirku dengan Mas Yusuf di warung kopi. Kehidupan baruku mulai menemukan ritmenya yang baru. Apartemen kecilku yang dulu terasa kosong, kini telah berubah menjadi ruang yang hangat dengan dinding berwarna pastel dan tanaman hias di setiap sudut. Pekerjaan di biro desain memberiku kepuasan kreatif yang selama ini kurindukan, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku bisa tidur nyenyak tanpa diganggu mimpi buruk atau kenangan pahit. Namun, damai itu terganggu ketika suatu minggu sore, telepon dari Buati kembali masuk. Suaranya kali ini terdengar lebih panik dari panggilan sebelumnya. "Risa, nak tolong," desaknya, hampir menangis. "Yusuf, dia dirawat di rumah sakit." Jantungku berhenti sejenak. "Apa yang terjadi, Bu?" Tekanan darahnya sangat tinggi. Dokter bilang ini karena stres berkepanjangan. Dia pingsan di kantornya yang baru. Segera kugapai jaket dan kunci mobil. "Rumah sakit mana, Bu?" Di ruang rawat inap, Mas Yusuf terbaring lemah dengan selang infus di tangannya. Wajahnya pucat, matanya terpejam, dan kerutan di dahinya terlihat lebih dalam bahkan dalam keadaan tidak sadar. Buati duduk di samping tempat tidur, memegangi tangan anaknya sambil terus berdoa dengan bibir gemetar. "Bagaimana keadaannya, Bu?" tanyaku pelan sambil mendekat. Dia menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Dokter bilang dia mengalami hypertensive emergency. Tekanan darahnya 210/130. Kalau terlambat sedikit." Suaranya tercekat. Tak lama kemudian, Mas Yusuf mulai bergerak. Matanya terbuka perlahan, awalnya bingung, lalu menatapku dengan tak percaya. "Riz, apa kau benar-benar di sini atau aku masih berhalusinasi?" "Aku di sini, Mas," jawabku, mengambil kursi di samping tempat tidurnya. "Apa yang terjadi?" Dia menghela napas berat. "Hutang tagihan mereka tidak berhenti datang. Aku tidak bisa tidur berhari-hari." "Kau harus bilang pada kami, Nak," sahut Buati dengan nada lembut tapi khawatir. "Kami keluargamu. Kami akan membantumu." "Tidak ada yang bisa membantu, Bu," jawabnya putus asa. "Hutangku terlalu banyak. Setelah rumah disita, sekarang mereka mengejar dengan bunga yang terus membengkak." Dia memandangku, matanya penuh penyesalan. "Riz, kau ingat uang yang kukembalikan padamu bulan lalu? Itu sebenarnya uang untuk membayar cicilan apartemen Rini dulu. Tapi kupilih untuk mengembalikan padamu." "Mas, kau tidak seharusnya." Protesku. "Tidak, ini penting," potongnya. "Aku sudah terlalu banyak mengambil darimu. Aku harus mulai memperbaiki itu, meski harus menanggung konsekuensinya." Seorang perawat masuk dengan segelas obat dan selembar kertas. "Pak Yusuf, ini tagihan rawat inap untuk hari ini. Mohon dilunasi di administrasi sebelum jam 5. Setelah perawat pergi, kulihat Mas Yusuf memelototi tagihan itu dengan wajah muram. Tangannya gemetar memegangi kertas tersebut. "Berapa, Nak?" tanya Buati pelan. 3 juta untuk 1 hari, jawabnya. Suara hampir tak terdengar. "Dan dokter spesialis meminta bayaran terpisah." Aku mengambil tagihan dari tangannya. "Biarkan aku yang menanganinya, Mas. Fokuslah pada pemulihanmu." Dia menggeleng keras. "Tidak, aku tidak akan menerima uangmu lagi. Sudah cukup malu aku padamu." "Ini bukan soal gengsi, Yusuf," suara Buati kini tegas. "Ini tentang nyawamu. Kalau kamu tidak mau menerima bantuan dari kami, lalu siapa lagi?" "Bu, kau tidak mengerti," keluhnya. "Aku sudah membuat Riz menderita. Aku mengambil uang operasinya, mengkhianati kepercayaannya, dan sekarang aku harus meminta bantuannya lagi? Apa aku tidak punya harga diri lagi?" "Aku tidak melakukannya untukmu, Mas," kataku tiba-tiba, membuat mereka berdua terkejut. "Aku melakukannya untuk ibumu, dan untuk kenangan akan orang yang dulu ku kenal, orang yang percaya bahwa keluarga adalah segalanya." Dia terdiam,
menatapku dengan perasaan campur aduk, rasa malu, terima kasih, dan penyesalan yang dalam. Tapi, bagaimana dengan hutang-hutangku yang lain? Bisiknya akhirnya. Ini baru tagihan rumah sakit. Masih ada puluhan juta hutang lainnya. Bu Wati mengambil tangan anaknya. Kita akan hadapi bersama. Nak, ayahmu dan aku akan menjual tanah warisan di Bogor. Itu cukup untuk melunasi sebagian hutangmu. Tidak, jangan, protes Mas Yusuf. Itu warisan terakhir kalian. Aku tidak mau kalian terjebak dalam masalahku. Kamu adalah anak kami, Yusuf. Suara Pak Wati terdengar dari pintu. Aku tidak menyadari kehadirannya. Kami mungkin kecewa dengan perbuatanmu, tapi kami tidak akan pernah meninggalkanmu. Pemandangan itu menyentuh hatiku. Di tengah segala kesalahan dan penyesalan, ada cinta keluarga yang tak tergoyahkan. Mungkin inilah pelajaran terbesar yang bisa diambil Mas Yusuf dari semua ini, bahwa di dunia yang bisa berubah dengan cepat, cinta keluarga tetaplah konstan. Ada satu hal yang bisa kulakukan, ucap Mas Yusuf tiba-tiba. Aku akan mendeklarasikan kebangkrutan. Memulai dari nol lagi. Tapi reputasimu, sahut Pak Wati. Reputasiku sudah hancur. Yah, jawabnya getir. Lebih baik jujur pada diri sendiri dan mulai dari bawah, daripada terus bersembunyi dan hidup dalam ketakutan. Ketika aku meninggalkan rumah sakit malam itu, aku menyadari bahwa tekanan yang dihadapi Mas Yusuf bukan hanya finansial, tapi juga tekanan batin yang jauh lebih berat. Dan mungkin, dengan menerima bantuan dan mulai jujur pada diri sendiri, dia akhirnya menemukan jalan keluar, jalan yang sulit dan penuh rintangan, tapi setidaknya mengarah pada kebenaran dan penebusan. Cuaca di Jakarta pagi itu terasa begitu muram. Mendung menggantung rendah seolah turut berduka. Aku berdiri di depan bangunan yang dulu menjadi kantor megah Mas Yusuf. Sekarang terpasang pelang, dijual, besar-besaran. Rasanya seperti melihat sebuah monumen kejayaan yang runtuh. Saksi bisu dari kehancuran yang dibawa oleh satu rangkaian pilihan yang salah. Ponselku bergetar. Dari layar terpampang nama Mas Yusuf. Sejak keluar dari rumah sakit seminggu yang lalu, dia rutin menghubungiku, kadang hanya untuk menanyakan kabar atau berbagi perkembangan usahanya yang sedang berusaha dibangkitkan dari nol. Riz, kamu ada waktu hari ini? Suaranya terdengar lebih tenang dari biasanya, tapi masih ada bayangan kelelahan di baliknya. Ada yang perlu aku sampaikan. Kami sepakat bertemu di taman dekat apartemenku. Ketika tiba, dia sudah duduk di bangku, menatap air mancur yang memancar pelan. Di tangannya ada sebuah map tebal. Duduklah, Riz, katanya saat melihat kedatanganku. Wajahnya menunjukkan kedamaian yang aneh, seperti seseorang yang telah menerima takdirnya. Dia membuka map itu, mengeluarkan setumpuk dokumen. Ini adalah semua bukti keuangan selama setahun terakhir. Aku ingin kamu melihatnya. Dengan hati-hati, aku mulai memeriksa dokumen-dokumen itu. Laporan bank, kwitansi pembayaran, transfer elektronik, semuanya tercatat rapi. Dan yang membuatku tercekat, ada puluhan transaksi ke rekening Rini, mulai dari jumlah kecil hingga transfer besar yang mencapai 15 juta sekaligus. Aku tidak hanya mengambil 30 juta untuk biaya persalinannya, Riz, ucapnya pelan. Matanya tetap menatap air mancur. Selama setahun terakhir, total uang yang kuberikan padanya hampir 200 juta. Dunia seakan berhenti. 200 juta. Gumamku tak percaya. Dia mengangguk. Wajahnya dipenuhi rasa malu. Awalnya hanya untuk sewa apartemen dan biaya hidup. Lalu untuk pemeriksaan kehamilan. Kemudian untuk belanja kebutuhan bayi. Dan yang terbesar, untuk membayar utang pacarnya yang selama ini disembunyikannya. Pacarnya? Tanyaku, ingat akan pengakuannya sebelumnya. Dia punya pacar yang selama ini dia dustai padaku. Jawabnya getir. Pria itu mengancam akan membongkar perselingkuhan kami padamu jika tidak diberi uang. Jadi aku membayarnya. Aku tak bisa berkata-kata. Betapa dalamnya lubang yang dia gali sendiri. Betapa rumitnya jaring kebohongan yang dia tenun. Ada lagi, lanjutnya, mengambil dokumen lain.
Uang yang kugunakan untuk membayar tagihan rumah sakitmu sebenarnya berasal dari pinjaman online, bukan dari tabungan kita. Sekarang aku benar-benar terduduk lemas. Jadi, tabungan kita masih utuh. Aku menghela napas lega, tapi kemudian menyadari implikasinya. Tapi kau memilih berhutang daripada menggunakan tabungan kita? Kenapa? Karena aku sudah mengambil terlalu banyak dari tabungan itu untuk Rini. Suaranya hampir tak terdengar. Aku takut jika kau tahu masih ada uang di tabungan, kau akan bertanya untuk apa uang yang kuambil sebelumnya. Rasa marah mulai mendidih dalam diriku. Jadi lebih baik kau berhutang dan membebani kita dengan bunga yang tinggi, daripada jujur padaku. Dia menunduk, tak mampu menatapku. Aku tahu itu bodoh. Tapi saat itu, kepanikan dan ketakutan telah menguasai diriku. Aku terjebak dalam lingkaran kebohongan yang semakin dalam, dan tidak tahu cara keluar. Dia mengeluarkan sebuah buku catatan kecil dari mapnya. Ini yang terburuk, Riz. Aku bahkan menggunakan uang untuk perawatan ibuku bulan lalu untuk membayar utang pada rentenir. Sekarang air mataku yang menetes. Mas, bagaimana bisa kau? Ibu begitu menyayangimu. Dia selalu membelamu meski tahu kesalahanmu. Aku tahu, teriaknya, sekarang dengan suara penuh penderitaan. Aku adalah anak yang terkutuk. Aku telah mengkhianati istriku, membohongi orang tuaku, dan meninggalkan anakku. Aku pantas menerima semua ini. Beberapa orang di taman mulai melirik ke arah kami. Dengan tenang, aku meletakkan tangan di atas tangannya yang gemetar. Tidak, Mas. Tidak ada seorang pun yang pantas menderita seperti ini. Kesalahanmu besar, tapi penderitaan ini tidak akan memperbaiki apapun. Dia menatapku. Air mata mengalir deras di wajahnya. Aku menyesal, Riz. Aku menyesal atas setiap kebohongan, setiap uang yang kuambil, setiap air mata yang kutebabkan. Aku ingin mengembalikan semuanya, tapi kau tidak bisa. Lengkapi aku dengan lembut. Yang lalu biarlah berlalu. Sekarang, yang penting adalah bagaimana kau melanjutkan hidup. Dia mengangguk, menyeka air matanya. Aku akan menjual mobil terakhirku. Itu cukup untuk melunasi sebagian hutang dan mengembalikan uang yang kuambil dari ibuku. Dan Rini? Rena? Tanyaku. Ingat akan bayi yang tak bersalah dalam drama ini. Dia mengirimiku foto-foto Rena setiap minggu, katanya sambil menunjukkan ponselnya. Bayi itu sudah mulai bisa tersenyum. Aku mengirimkan uang semampuku setiap bulan. Meski sedikit, tapi itu tanggung jawabku. Saat kami berpisah, dia memberiku map tebal itu. Simpanlah, sebagai pengingat bagiku untuk tidak pernah kembali ke kehidupan penuh kebohongan. Malam itu, setelah Mas Yusuf pergi, aku duduk termenung lama. Pengakuan-pengakuannya yang pahit seperti membersihkan luka lama. Sakit, tapi necessary untuk penyembuhan. Mungkin inilah titik terendah yang harus dia lalui sebelum benar-benar bisa bangkit lagi. Dan yang paling penting, pengakuan ini bukan hanya untukku, tapi juga untuk dirinya sendiri. Sebuah pengakuan bahwa dia telah tersesat, bahwa dia telah menyakiti orang-orang yang mencintainya, dan bahwa satu-satunya jalan keluar adalah melalui kejujuran, betapa pahit pun kebenaran itu. Aku menyimpan map itu di lemari, tidak sebagai bukti kesalahannya, tapi sebagai simbol pengampunanku. Karena dalam pengakuan pahitnya, aku melihat keberanian untuk berubah. Dan mungkin, itulah yang paling penting dari semuanya. Pagi itu, sinar matahari memasuki apartemenku dengan lembut, menyinari map tebal yang masih terbuka di atas meja kerjaku. Setelah semalaman merenungkan pengakuan Mas Yusuf, aku menyadari bahwa sudah waktunya untuk tidak hanya menjadi penonton dalam drama hidup ini. Sudah waktunya bagiku untuk mengambil kendali penuh atas hidup dan masa depanku. Pertemuan dengan pengacara dijadwalkan pada pukul 10 pagi. Ibu Ratu, seorang pengacara keluarga yang direkomendasikan oleh teman, menyambutku dengan senyum hangat tapi profesional di kantornya yang minimalis. Ceritakan padaku apa yang terjadi, Risa. Pintanya setelah kami duduk di ruang konsultasinya yang nyaman. Dengan suara yang kadang tercekat, kadang bergetar,
Aku menceritakan seluruh kisah, dari operasi usus buntu, penarikan uang 30 juta, penemuan struk belanja bayi, hingga pengakuan Mas Yusuf tentang total hampir 200 juta yang dihabiskan untuk Rini. Ibu Ratu mendengarkan dengan saksama, sesekali membuat catatan. "Kamu telah melalui banyak hal," ujarnya setelah aku selesai. Matanya penuh empati. "Sekarang, apa yang kamu inginkan?" "Aku ingin perceraian yang adil," jawabku tegas. "Dan aku ingin uang yang diambil tanpa seizinku dikembalikan." Ibu Ratu mengangguk. Jemarinya mengetuk-ngetuk meja dengan pelan. "Kami memiliki dasar yang kuat untuk gugatan perceraian atas dasar perzinahan. Untuk pengembalian uang, kita bisa mengajukan gugatan perdata terpisah." Dia membuka dokumen yang kubawa. "Bukti-bukti ini sangat kuat. Tapi sebelum kita lanjut, apa kamu yakin dengan keputusan ini? Perceraian adalah langkah besar." "Aku sudah sangat yakin, Bu," jawabku tanpa ragu. Pengkhianatan dengan uang operasi adalah batas yang tidak bisa dimaafkan. Aku butuh penutupan untuk bisa benar-benar melanjutkan hidup. Proses hukum dimulai dengan pengiriman somasi. Reaksi Mas Yusuf datang lebih cepat dari yang kuduga. "Riz, apa ini?" Suaranya terdengar syok melalui telepon. "Somasi perceraian." "Iya, Mas. Aku rasa kita perlu menyelesaikan ini secara resmi," jawabku tenang. "Dengar, aku tahu aku bersalah. Tapi bisakah kita membicarakan ini dulu? Bertemu langsung." Kami sepakat bertemu di apartemenku. Ketika dia tiba, wajahnya tampak campur aduk antara marah, sedih, dan pasrah. "Kenapa harus lewat pengacara, Riz? Kita bisa menyelesaikan ini berdua saja," protesnya begitu duduk. "Karena aku tidak percaya lagi padamu, Mas," jawabku jujur. "Dan karena ini menyangkut hal-hal hukum yang tidak kita pahami." Dia menghela napas. "Aku mengerti. Tapi, apakah tidak ada kesempatan untuk berdamai di luar pengadilan?" "Itu tergantung padamu," kataku. "Apakah kamu bersedia menandatangani perjanjian pra-perceraian yang mengatur pembagian harta dan pengembalian uang yang kamu ambil?" Dia terdiam lama. Matanya menatap lantai. Aku tidak punya apa-apa lagi, Riz. Semua sudah habis untuk hutang." "Aku tidak meminta yang tidak mungkin, Mas. Tapi keadilan harus ditegakkan. Kamu mengambil uang kita tanpa seizinku. Itu tidak benar." "Aku tahu," bisiknya. "Baiklah, aku akan menandatangani apapun yang kamu inginkan. Aku berhutang padamu setidaknya itu." Pertemuan dengan pengacara bersama-sama dijadwalkan 3 hari kemudian. Di ruang rapat Ibu Ratu, suasana tegang namun sopan. "Pak Yusuf, klien saya mengajukan gugatan cerai atas dasar perzinahan, serta permintaan pengembalian dana sebesar 170 juta yang diambil tanpa persetujuan bersama," buka Ibu Ratu profesional. Mas Yusuf mengangguk, wajahnya pucat. "Saya menerima semua tuntutan. Saya bersedia menandatangani perjanjian pra-perceraian." Ibu Ratu terkejut. "Biasanya, proses tawar-menawar akan terjadi. Apakah Anda punya permintaan tertentu?" "Hanya satu," katanya, menatapku. "Izinkan saya tetap bisa berkomunikasi dengan Risa. Meski tidak sebagai suami istri, tapi sebagai teman." Aku mengangguk. "Itu bisa diatur." Proses berikutnya berjalan lancar. Mas Yusuf menyetujui pembagian harta yang menguntungkanku. Aku mendapatkan apartemen yang sedang kusewa dan mobil yang selama ini kugunakan. Dia juga menyetujui untuk mengembalikan uang yang diambilnya secara cicilan, meski butuh waktu tahunan. "Saya akan bekerja keras untuk melunasi semuanya," janjinya saat menandatangani dokumen. Ketika semua dokumen tertandatangani, Ibu Ratu meninggalkan kami berdua sebentar di ruang rapat. "Terima kasih tidak membuat proses ini lebih sulit," ucapku. Dia tersenyum getir. "Aku yang berterima kasih masih mau berurusan denganku secara sopan. Aku tidak pantas mendapat kebaikanmu." Saat berpisah di parkiran, dia memberiku sebuah amplop. "Ini cicilan pertama. Hanya 5 juta. Tapi aku janji akan konsisten."
Aku menerima amplop itu, merasakan sebuah bab telah benar-benar tertutup. Semoga kamu menemukan kedamaian, Mas. Kamu juga, Riz. Kamu pantas mendapatkan kebahagiaan. Perjalanan pulang ke apartemen terasa berbeda. Lebih ringan. Aku telah mengambil kendali atas hidupku, menentukan nasibku sendiri. Proses hukum mungkin masih akan berlanjut beberapa bulan ke depan. Tapi setidaknya langkah pertama telah diambil. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidak merasa sendiri. Aku merasa kuat, merasa bebas, merasa siap untuk babak baru yang sepenuhnya menjadi milikku, tanpa kebohongan, tanpa pengkhianatan, dan tanpa rasa takut untuk melangkah maju. Aku membuka laptop dan mulai mengetik rencana bisnis untuk studio desain independen yang sejak lama kuidamkan. Sudah waktunya untuk tidak hanya bergerak, tapi juga terbang menuju impian-impian yang selama ini tertunda. Matahari terik menyengat kulit saat aku melangkah keluar dari sebuah galeri seni di kawasan Kemang, tempat karyaku baru saja dipamerkan dalam pameran kecil-kecilan. Untuk pertama kalinya dalam setahun terakhir, aku merasa benar-benar bahagia dan mandiri. Studio desain kecilku mulai dikenal, dan klien-klien mulai datang dengan sendirinya. Hidup ini memang berputar, pikirku, dan akhirnya aku berada di posisi yang tepat. Saat sedang menunggu taksi online, sebuah pesan singkat masuk dari nomor yang tidak kukenal. Isinya membuatku tercekat. Ibu Risa, ini Rini. Saya dan Rena akan berangkat ke Surabaya besok pagi. Mungkin untuk selamanya. Mohon maaf sekali lagi atas segala kesalahan saya. Semoga ibu bahagia. Tanpa pikir panjang, ku telepon nomor itu. Setelah beberapa kali berdering, Rini mengangkat. "Di mana kamu sekarang?" Tanyaku langsung. "Dedi apartemen lama sebentar lagi pindah." Jawabnya, terdengar terkejut. "Tunggu aku di sana. Aku ingin bertemu sebelum kamu pergi." Apartemen yang dulu disewa Mas Yusuf untuk Rini terletak di sebuah kompleks sederhana di pinggiran Jakarta. Ketika pintu terbuka, Rini berdiri dengan Rena dalam gendongannya. Bayi itu sudah besar, dengan mata bulat yang mirip sekali dengan Mas Yusuf. "Maaf mengganggu, Bu," katanya sambil mempersilakan aku masuk. Apartemen itu hampir kosong, hanya ada beberapa kardus berisi barang-barang dan sebuah koper besar. Jejak keberangkatan terlihat jelas di setiap sudut ruangan. "Kamu benar-benar pergi?" tanyaku, duduk di sofa yang sudah terbungkus plastik. Dia mengangguk. Wajahnya lebih dewasa dari pertemuan terakhir kami. "Sudah waktunya. Jakarta membawa terlalu banyak kenangan pahit." Mas Yusuf tahu. Dia menggeleng, menatap lantai. Saya tidak berani memberitahunya. Dia akan berusaha menghentikan saya. Atau lebih buruk, ingin ikut. "Apa kamu tidak memberinya kesempatan?" "Dia sudah berubah, loh." "Bukan tentang dia, Bu," jawabnya sambil mengayun-ayun Rena yang mulai rewel. "Ini tentang saya. Saya perlu menemukan jati diri saya sendiri. Selama ini, saya terlalu bergantung pada pria, pada pacar saya sebelumnya, pada Mas Yusuf. Sekarang waktunya saya belajar mandiri." Dari cara bicaranya, aku bisa melihat bahwa Rini memang sudah tumbuh. Bukan lagi perempuan muda yang naif yang ku kenal dulu. Bagaimana dengan Rena? Dia butuh ayahnya. "Dia akan tetap punya ayah," ucap Rini tegas. "Saya tidak akan menghalangi Yusuf bertemu putrinya. Tapi saya ingin dia dibesarkan di lingkungan yang lebih baik. Di Surabaya, keluarga saya akan membantu. Di sini terlalu banyak kenangan buruk." Dia berdiri dan mengambil sebuah album foto dari kardus. "Lihat, saya dokumentasikan setiap perkembangan Rena untuk Yusuf. Dia bisa mengunjungi kami kapan saja." Aku membuka album itu. Foto-foto Rena dari baru lahir sampai sekarang, dengan caption yang mendetail. Ada juga foto Mas Yusuf menggendong Rena. Wajahnya penuh kebahagiaan yang tidak pernah kulihat selama pernikahan kami. "Kenapa kamu memberitahuku tentang kepergianmu?" tanyaku penasaran. "Karena ibu adalah bagian dari cerita hidup kami," jawabnya dengan polos. "Dan karena saya ingin ibu tahu bahwa saya benar-benar menyesal.
Bukan hanya sekadar kata-kata. Dia mengambil sebuah amplop dari tasnya. Ini uang 10 juta. Sisa dari yang Yusuf berikan bulan lalu. Tolong berikan padanya. Katakan saya minta maaf tidak bisa menerimanya. Kenapa tidak kamu yang berikan langsung? Karena dia akan memaksa saya untuk tetap di Jakarta. Bisiknya, air mata mulai menggenang. Dan kalau melihatnya, saya mungkin akan goyah. Rena mulai menangis. Dan Rini menggendongnya sambil berjalan bolak-balik. Dengar, Bu. Saya tahu saya tidak pantas meminta apa-apa. Tapi tolong jaga Yusuf. Dia orang baik. Hanya tersesat sebentar. Aku tersenyum getir. Dulu aku yang memintamu menjaganya. Dan saya gagal, jawabnya. Karena seharusnya, dia dijaga oleh istrinya, bukan oleh saya. Percakapan kami terputus oleh dering bel pintu. Dengan wajah panik, Rini berbisik. Itu pasti Yusuf. Dia janji mau ketemu Rena sebentar. Sebelum sempat berkata apa-apa, pintu terbuka dan Mas Yusuf berdiri di sana dengan wajah penuh keheranan melihat kehadiranku. Riz, apa yang terjadi di sini? Rini dengan cepat menyahut. Ibu Risa hanya ingin berpamitan dengan kami. Wajah Mas Yusuf berubah pucat. Pamitan? Kamu benar-benar pergi. Dia mengangguk pelan. Besok pagi, Yusuf, saya harus melakukan ini. Tapi, Rena, aku. Suaranya tercekat. Dia mendekat dan mengambil Rena dari pelukan Rini. Aku tidak siap kehilangan kalian. Kamu tidak kehilangan kami, balas Rini lembut. Kamu hanya harus mencari kami di tempat yang berbeda. Aku merasa seperti mengganggu momen intim mereka. Aku akan pergi dulu. Tunggu, Rini berhentikan. Dari dalam kardus, dia mengambil sebuah gambar yang familiar, lukisan kecil yang dulu selalu tergantung di ruang tamu rumah kami. Ini untuk ibu, sebagai kenang-kenangan. Aku menerima lukisan itu, sebuah pemandangan gunung yang dulu sangat kusukai. Mas Yusuf yang melukisnya untuk ulang tahun pernikahan kami yang ketiga. Terima kasih, kataku, tersentuh. Saat aku berbalik untuk pergi, Mas Yusuf memegang lenganku. Terima kasih sudah datang, Riz. Ini berarti banyak. Di luar, udara terasa berbeda. Mungkin karena sebuah bab lagi telah tertutup. Rini pergi bukan sebagai musuh, tapi sebagai seseorang yang juga mencari jalannya sendiri. Dan Mas Yusuf, dia harus belajar melepaskan dengan cara yang berbeda. Keesokan harinya, pesan singkat masuk dari Rini. Ibu Risa, kami sudah sampai di bandara. Terima kasih untuk semuanya. Rena tertidur pulas dengan boneka yang ibu berikan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Aku membalas pendek. Selamat jalan. Jagalah Rena baik-baik. Lalu, pesan dari Mas Yusuf. Mereka pergi. Aku di bandara, melihat pesawatnya lepas landas. Rasanya hampa. Aku tidak membalas. Beberapa perasaan harus dihadapi sendiri. Beberapa kepergian harus diterima dalam kesendirian. Dan untukku, kepergian Rini bukanlah kemenangan, tapi pembebasan. Bebas dari masa lalu, bebas dari dendam, dan bebas untuk benar-benar memulai hidup baru, untuk kami semua. 6 bulan setelah kepergian Rini, kehidupan Mas Yusuf berubah drastis. Aku mengikutinya dari jauh melalui cerita-cerita yang kadang sampai kepadaku dari teman-teman bersama, atau dari Buati yang sesekali masih menghubungiku. Dia telah kehilangan hampir segalanya, usaha, rumah, mobil, dan kini akses untuk melihat anaknya tumbuh setiap hari. Suatu sore, ketika aku sedang memilih material untuk proyek desain interior sebuah kafe, telepon dari Buati kembali berdering. Suaranya kali ini terdengar lebih parah dari biasanya. Hampir putus asa. Risa, nak tolong temui Yusuf. Aku khawatir sekali dengan keadaannya. Apa yang terjadi, Bu? Tanyaku sambil menandai katalog yang sedang kubaca. Dia tidak keluar dari kamarnya sudah 3 hari. Pekerjaan barunya sebagai manajer marketing di perusahaan kecil itu sudah dipecat seminggu yang lalu. Sekarang dia hanya terdiam di kamar.
Hatiku tersentak. Meski sudah tidak menjadi suami istri, rasa peduli sebagai sesama manusia masih ada. Baik, Bu. Aku akan menemuinya. Tempat yang sekarang ditempati Mas Yusuf jauh berbeda dari rumah mewah yang dulu kami tinggali. Sebuah kamar kos sederhana di daerah Tebet, dengan ventilasi minim dan penerangan yang suram. Ketika pintu terbuka, bau apek menyergapku. Mas Yusuf berdiri di balik pintu dengan baju yang kusut. Matanya merah dan bengkak. "Riz, apa kau benar-benar di sini?" Suaranya serak, seolah sudah lama tidak digunakan. "Aku di sini, Mas," jawabku, memasuki kamar yang berantakan. Baju berserakan, kotak pizza kosong menumpuk di sudut, dan beberapa botol minuman keras tergeletak di lantai. Dia duduk di tepi tempat tidur, kepalanya tertunduk. "Mereka memecatku. Katanya performaku menurun. Tapi kita tahu alasannya yang sebenarnya, kan? Reputasiku sudah hancur." "Masih banyak perusahaan lain, Mas," hibur kuku, duduk di sampingnya. "Dengarkan ini, Riz," katanya tiba-tiba dengan nada getir. "Kemarin, ayahku, dia bilang aku adalah aib keluarga. Adik-adikku melarang anak-anak mereka untuk bergaul denganku. Mereka bilang aku contoh yang buruk." Dadaiku sesak mendengarnya. "Mas, mereka hanya sedang kecewa. Nanti." "Tidak," potongnya kasar. "Mereka benar. Lihatlah diriku. Aku adalah pecundang sejati. Kehilangan istri yang sempurna karena perempuan yang hanya menginginkan uangku. Kehilangan anak yang bahkan tidak bisa kulihat tumbuh. Kehilangan segalanya." Dia berdiri dan mulai berjalan mondar-mandir dengan gelisah. "Kau tahu, kemarin aku mencoba video call dengan Rini untuk melihat Rena. Tapi yang muncul adalah pacar barunya. Lelaki itu, dia menggendong Rena seperti anaknya sendiri." Air mata mulai mengalir di wajahnya. "Anakku tidak akan mengenaliku. Dia akan memanggil orang lain sebagai ayah. Dan itu salahku. Semua salahku." Aku menarik napas dalam. "Mas, kamu masih bisa memperbaiki." "Memperbaiki apa?" teriaknya tiba-tiba, membuatku terkejut. "Apa yang masih tersisa untuk diperbaiki? Usahaku sudah hancur. Keluargaku sudah malu. Pernikahanku sudah berakhir. Hubungan dengan anakku sudah diambil orang lain." Dia menjatuhkan diri ke lantai. Tubuhnya menggigil. "Aku sendirian, Riz. Benar-benar sendirian. Bahkan bayangan pun meninggalkanku di kegelapan ini." Aku berlutut di sampingnya, meletakkan tangan di punggungnya. "Kamu tidak sendirian, Mas. Ibumu masih peduli. Ayahmu, dia hanya marah sekarang. Dan aku masih di sini, kan?" Dia menatapku dengan mata kosong. "Kenapa? Kenapa kau masih peduli? Setelah semua yang kulakukan padamu? Setelah uang operasimu kugunakan untuk perempuan lain? Setelah kuhancurkan hidupmu? Karena aku pernah mencintaimu, Mas. Dan cinta tidak pernah benar-benar hilang, hanya berubah bentuk." Diam untuk beberapa saat. Hanya isak tangisnya yang memenuhi ruangan kecil itu. Aku berpikir untuk mengakhiri semuanya," bisiknya tiba-tiba, membuat darahku membeku. "Jangan pernah berkata seperti itu." Hardiku menggenggam bahunya. "Kamu punya tanggung jawab pada Rena. Dia butuh ayahnya, meski dari jauh." "Tapi untuk apa? Untuk melihatnya dari jauh sementara orang lain yang menemaninya sehari-hari? Untuk membayar iuran bulanan yang bahkan tidak cukup untuk membeli mainannya?" Suaranya penuh keputusasaan. "Untuk menunjukkan bahwa meski kamu telah melakukan kesalahan, kamu tidak menyerah. Untuk membuktikan bahwa kamu bisa bangkit lagi." Dia menggeleng. Air mata terus mengalir. "Aku lelah, Riz. Sangat lelah. Setiap hari adalah pertempuran melawan rasa malu, penyesalan, dan kesepian. Aku tidak kuat lagi." Aku duduk di lantai bersamanya, memeluknya erat. "Kamu kuat, Mas. Kamu selalu kuat. Ingat dulu ketika bisnismu hampir bangkrut pertama kali? Kamu bisa bangkit."
Sekarang pun kamu bisa. Tapi waktu itu aku masih punya kamu. Isaknya. Sekarang tidak ada. Kamu masih punya dirimu sendiri. Dan itu yang terpenting. Kami duduk berpelukan di lantai selama mungkin. Sampai isak tangisnya mereda dan napasnya kembali teratur. Saat dia tertidur kelelahan di pangkuanku, aku menyadari bahwa inilah titik terendahnya. Kehancuran total yang harus dialaminya sebelum benar-benar bisa membangun kembali hidupnya. Ketika aku meninggalkan kamarnya malam itu, aku meninggalkan catatan di meja samping tempat tidurnya. Hidup ini seperti laut, Mas. Kadang pasang, kadang surut. Tapi ombak tidak pernah berhenti bergerak. Teruslah berenang. Risa. Keesokan harinya, Buati menelepon dengan suara lega. Dia keluar kamar. Nak. Dan dia meminta maaf pada kami. Katanya dia akan mulai dari nol lagi. Terima kasih, Risa. Saat menutup telepon, aku tersenyum. Mungkin inilah yang dibutuhkannya. Sebuah kehancuran total untuk menyadari bahwa masih ada cinta di sekitarnya. Dan bahwa selama masih ada napas, masih ada harapan untuk memulai kembali. 2 tahun telah berlalu sejak malam kehancuran total Mas Yusuf. Waktu berjalan dengan caranya yang ajaib, menyembuhkan luka-luka lama dan membuka jalan-jalan baru yang tak terduga. Studio desainku telah berkembang menjadi bisnis yang stabil, dan untuk pertama kalinya dalam hidup, aku merasa benar-benar mandiri dan bahagia dengan diriku sendiri. Suatu Sabtu sore, aku duduk di teras kafe kecil yang baru saja selesai kudesain ulang, menikmati teh chamomile dan merasakan angin sepau-sepau yang membelai rambut. Ponsel bergetar. Sebuah pesan dari Mas Yusuf. Sejak pertemuan terakhir kami di kamar kosnya yang suram, kami tetap menjaga komunikasi, meski hanya sesekali dan lebih seperti teman lama daripada mantan suami istri. Bisa ketemu? Ada yang ingin ku bicara. Kami sepakat bertemu di taman dekat apartemenku, tempat yang sama di mana dulu dia mengakui semua kesalahannya. Ketika dia tiba, aku hampir tidak mengenalinya. Dia berdiri lebih tegak. Pakaiannya rapi meski sederhana, dan yang paling mencolok, senyum tulus kembali menghiasi wajahnya. Kamu terlihat baik, kataku sambil memberinya tempat duduk. 2 tahun bekerja sebagai manajer di perusahaan retail ternyata cocok untukku, jawabnya sambil tersenyum. Gajinya tidak sebanyak dulu, tapi cukup untuk hidup sederhana dan mengirim uang untuk Rena. Dengar-dengar Rena sudah bisa berjalan sekarang. Dia mengangguk. Matanya berbinar. Rini mengirim video minggu lalu. Dia berlari-lari kecil di pantai. Aku akan ke Surabaya bulan depan untuk menemuinya. Ini kabar bagus, Mas. Ucapku tulus. Dia mengambil napas dalam. Ada alasan lain kenapa aku ingin bertemu, Riz. Perusahaan tempatku bekerja sekarang membuka cabang di Bali. Mereka menawarkanku posisi sebagai kepala cabang. Wow, ini kesempatan besar. Iya, jawabnya. Tapi wajahnya serius. Tapi sebelum aku memberikan jawaban, ada sesuatu yang harus kukatakan. Dia menatapku langsung. Matanya penuh ketulusan. Aku tahu kita sudah tidak mungkin kembali seperti dulu. Terlalu banyak air yang telah mengalir di bawah jembatan. Tapi selama 2 tahun terakhir, setiap kali aku berhasil mencapai sesuatu, yang kupikirkan pertama kali adalah ingin berbagi denganmu. Dadaiku berdebar. Mas, dengarkan dulu, potongnya lembut. Aku tidak akan memintamu untuk kembali. Itu tidak adil bagimu. Tapi yang ingin kukatakan adalah, aku masih mencintaimu, Riz. Bukan dalam cara posesif seperti dulu, tapi dalam cara yang lebih dewasa. Aku mencintaimu cukup untuk melepaskanmu jika itu yang terbaik untukmu. Aku diam, memproses kata-katanya. Selama 2 tahun ini, aku memang merasakan perubahan dalam dirinya. Dia lebih rendah hati, lebih bijaksana, dan yang paling penting, lebih jujur pada dirinya sendiri dan orang lain. Tawaran di Bali itu termasuk akomodasi untuk keluarga. Lanjutnya, Aku berharap mungkin kau mau memberiku kesempatan kedua. Bukan sebagai suami istri, tapi sebagai teman yang mulai dari awal lagi. Matanya berbinar penuh harap, tapi juga siap menerima penolakan.
Kita bisa mulai dengan kencan biasa. Mengenal satu sama lain lagi. Seperti dua orang yang berbeda. Karena memang itulah kita sekarang. Aku menarik napas panjang, memandangi wajahnya yang tulus. Di satu sisi, hatiku berteriak untuk mengatakannya. Tapi di sisi lain, ingatan akan rasa sakit masih meninggalkan bekas. Mas, aku. Tidak sekarang. Potongnya cepat. Pikirkan baik-baik. Aku akan menunggu. Selama apapun. Dia berdiri dan mengeluarkan sebuah kunci dari saku. Ini kunci apartemen lamamu, yang dulu kita tinggali bersama. Aku akhirnya bisa menebusnya kembali bulan lalu. Sudah kurenovasi. Ini, hadiah untukmu. Terima kasih sudah tidak pernah menyerah padaku. Dia meletakkan kunci di tanganku, lalu berbalik pergi tanpa menunggu respon. Aku duduk terdiam lama setelah kepergiannya, memandangi kunci di telapak tangan. Ini adalah pilihan tersulit sejak perceraian kami. Di satu sisi, aku telah menemukan kebahagiaan dan kedamaian dalam hidup mandiri. Di sisi lain, ada cinta lama yang telah bertransformasi menjadi sesuatu yang lebih matang, lebih dalam. Malam itu, kukunjungi apartemen lama. Ketika pintu terbuka, napasku tersedak. Semuanya persis seperti dulu. Warna dinding, perabotan, bahkan lukisan pemandangan gunung yang dikembalikan Rini, tapi dengan sentuhan renovasi yang modern. Di atas meja makan, ada surat dari Mas Yusuf. Risa yang kusayang, jika kau memutuskan untuk tidak datang ke Bali bersamaku, aku mengerti. Apartemen ini adalah bukti bahwa beberapa hal yang baik dari masa lalu layak untuk dipertahankan, sementara yang buruk harus dilepaskan. Aku akan selalu mencintaimu, dalam cara apapun yang kau izinkan. Yusuf. Air mata mengalir di pipiku. Ini bukan lagi tentang memaafkan atau melupakan. Ini tentang apakah aku siap untuk mempercayai lagi. Apakah aku berani mengambil risiko untuk bahagia dengan seseorang yang pernah menyakitiku begitu dalam. 3 hari kemudian, aku meneleponnya. Mas, aku sudah memutuskan. Ya? Suaranya tegang. Aku tidak akan ikut ke Bali bersamamu. Diam sejenak. Aku mengerti. Terima kasih sudah jujur. Tapi, tambahku cepat. Kalau kau masih mau mengajakku kencan ketika kau pulang ke Jakarta, aku tidak menolak. Suara di seberang telepon terdagaplah. Benarkah? Kita mulai dari awal, ya? Bukan sebagai Risa dan Yusuf yang dulu, tapi sebagai dua orang yang telah belajar dari kesalahan masa lalu dan siap menulis cerita baru. Deal, jawabnya, dan aku bisa mendengar senyuman dalam suaranya. Kencan pertama ketika aku pulang nanti. Kencan pertama, konfirmasiku. Saat menutup telepon, aku tersenyum. Mungkin cinta tidak selalu tentang kembali ke masa lalu. Mungkin cinta yang sejati adalah tentang memiliki keberanian untuk memulai cerita baru dengan orang yang sama, sebagai versi diri yang lebih baik. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak takut untuk mencoba.